Oke, salam olahraga. Kita ketemu lagi. Biasa. Kali ini salam olahraga kita agak spesial. Kemarin-kemarin kan ada cabang olahraga sepak bola, cabang olahraga bulu tangkis, cabang olahraga fighting, tinju dan sebagainya. Cabang olahraga yang masyarakat sebetulnya banyak tahu gitu. Nah kali ini cabang olahraganya beda nih. Untuk jelasnya saya mau tanya sama teman saya, anak saya nih, anak saya yang spesial, my special son, Paul Palele. Om Bung jadinya. Bung Ari. Ntar lu. Apa nih? Udah apa lagi nih? Jam tangan putih sekarang nih. Biar matching. Luar biasa. Kan kita Sepatu lagi baru. syuting nih hari ini. Kan lu sibuk terus nih. Nggak, gini Om, gua nggak mau kalah sama yang pengganti gua minggu lalu. Jadinya gua rada minder hari ini. Oh si Putri lagi si Putra. Putra emang aduh gila tuh minggu lalu. Gila ya, hancur ya? Matching abis. Makanya I gotta come correct hari ini, nggak mau kalah. Oke, bagus. Gimana? Seru minggu lalu? Minggu lalu Saya nonton sih seru. Cuma memang stylenya agak beda. Oh beda, hip hop banget ya dia. Dia agak ya urakan-urakan dikit lah. Tapi oke, orangnya oke. Ya namanya juga Putra. Anaknya baik lah ya. Anaknya baik katanya. Om, kita kan sering di sini sering lah kita udah berapa episode nih, udah hampir 10 kita selalu ngebahas karena ini terjadi podcast ini mulai saat di tengah bahkan udah lama kita pandemi. Situasi pandemi ini membawa olahraga ini menjadi topik yang bisa masuk bukan hanya untuk profesional, untuk atlet, tapi justru untuk rekreasi lebih sekarang dibandingkan dulu. Kalau dulu emang anak basket main basket, kita bola main bola. Tapi sekarang kayaknya semua orang nyari olahraga dan kebanyakan yang kita bahas adalah olahraga pandemi. Apa coba yang paling sering kebahas sama orang-orang selama ini kita selama olahraga? Setahu gue sepeda. Nah sepeda kan, ada satu yang gak kalah booming juga sih sebenarnya Om. Apaan tuh? Terutama saya bilang nggak kalah booming dan nggak kalah mahalnya juga. Gue tahu nih. Kalau lu bilang mahal, nah, udah kasih clue kedua tahu nih harusnya. Tahu nih. Yang pakai tongkat itu kan. Tongkat buat mukul bola ya, bukan buat jalannya. Itu tongkat yang begini apa yang gimana? Nah, yang bawah. Kalau tongkat gini lebih murah. Tongkat bawah. Pasti golf. Benar. Golf nih. Golf banget. Dulu golf nggak Om? Nah, kalau bicara golf, gue agak benci nih sama golf. Kenapa ya? Sering deh kalau bukan basket, kalau bukan boxing, ya. Enggak begini. Gue lupa tahun berapa. Ketemu lah Menpora nih. Waktu itu masih Hayono Isman. Gue nganterin sepatu golf merek tertentu pesannya dia. Oleh-oleh dari Hong Kong, temen yang bawain dulu, tolong kasihin ke Hayono. Just tip. Nah, kasih Hayono. Wah, Mas, dia masih jam 4 sore nih, mampir di Senayan. Loh, ngapain Pak? Driving. Mau dites. Driving. Oh, gue sudah yakin, padahal gue nggak pernah main golf. Nggak pernah. Oh, boleh Pak, saya anterin deh. Wah, ikut driving sekarang boleh, gitu. Waduh, driving emang ngapain? Gue nggak ngerti nih kan. Udah gue liatin, singkatnya sampai di driving race Senayan tuh, dia mukul, gue liatin. Dalam hati gue, ya kalau begini sih gampang, adu jauh doang nih, ya kan? Nggak hitung skor gitu kan, cuma adu jauh, adu banyakan bola, gue liat gitu kan. Banyak lagi dikasih bolanya kan? Masih banyak. Ditanya lagi mas Kedi, datang Kedinya, Pak mau berapa bola? Terserah lo. Gua nggak tahu, gue bilang terserah lo aja. Dikasih 200. Dalam hati gue mukul satu aja belum bisa, kasih 200. Waduh silakan di hari gue nih. Tapi gengsi dong depan Menpora kan. Ayo mas, ya Pak saya mau mukul, balik lagi nih Kedi, mau pakai iron apa wood? Apa aja deh, gue gak ngerti kan. Ini iron wood gue bilang kan. Ya gampang aja ya kan. Gue gak ngerti, tau pakai iron aja Pak, kalau drive terserah lo gue bilang. Pak udah sering main? Dulu, udah lama gak main. Ya. Tetap aja gengsi nih, Gue liatin Hayono, mukul satu bola aja lama banget. Pantatnya goyang-goyang lah.
ini satu bola labang banget, embat-embat aja gue bilang kan. Waggle itu namanya waggle. Apa? Waggle. Waggle. Kalau gue yang mantan tuh waggle. Kalau lagi di klub itu wiggle namanya. Kalau di golf waggle doang. Iya. Itu istilah lo apa istilah bener nih? Beneran. Coba ngarang. Bukan gua ngeliatin ini si menteri mukul satu bola aja 1 menit baru dia mukul nih. Dia goyang dulu, Fokus. tarik lagi ke atas, dia turunin nggak jadi mukul, goyang lagi. Sibuk banget sih mainnya kan. Udah bilang, mana sini? Apa tadi? Iron gua mana? Wis, air. Gua juga gaya-gaya dikit dong. Sat. Gua embat langsung. Bak! Berapa jauh? Kan dulu bolanya slice ke samping. Oh, kena tapi kan? Kena bolanya. Antara kena sama keserempet. Bolanya ke samping nih. Iya, belok ya? Yang terbang karpetnya. Iya kan? Yang terbang karpetnya. Gua ketawanya apa? Hayo Risman nengok ke gua. Dia balik badan begini. Wih, Mas, saya kira film Lampu Aladin. Alibaba nih, ini Alibaba nih karpet yang terbang ada. Sampai sekarang gue nggak pernah lupa itu. Dan besok paginya, bengkak ini gue. Wah, dari 200 kali mukul atau sekali itu doang? Baru sekali. Bengkak. Iyalah. Iya kan, baru sekali. Cuman alasan gue berhenti kenapa ya? Bang Mas, lagi nggak enak nih, badan nggak fit. Dalam hati gue udah buru pergi deh, ganggu gue. Gue mau pamit aja deh, gue malu juga kan. Karena gue udah bilang, aduh gak enak tangan gue kok jadi bebeng gini nih. Nah itu pengalaman yang bikin gue jadi benci sama golf. Sampai sekarang gue udah ajak main golf, yang lain aja deh, jangan golf deh. Gue bilang. Nggak mau ya? Nggak mau, gara-gara bengkak itu. Iya sih, tapi driving range itu emang pengalaman pertama kan buat rata-rata orang Pengalaman pertama dan sampai hari ini gue gak bakal lupa. Bahkan gue masih inget tuh sticknya. Kalau nggak salah namanya Flying Whale apa tuh? Flying Whale mereknya. Flying Whale. Flying Whale apa gitu mereknya. Itu punyanya dia, gue pinjem aja. Punyanya si Kedi. Gue bilang punya lo aja gue pakai. Gitu ceritanya. Iya. Oke. Nah, sebenarnya emang nggak ini pengalaman yang Om Ari cerita ini kayaknya nggak asing, tapi mungkin nggak sampai karpetnya terbang ya. Tapi ya masalah-masalah di driving range ini sering terjadi, gue yakin sekarang. Dan si Kedi ngomong, apa tuh? jarang pak karpet terbang. Ayo kita kenalan langsung sama perkenalkan tamu-tamu kita hari ini, karena topik kita hari ini adalah golf, dan ini kebetulan seru buat saya juga Om, karena saya sebagai seseorang yang dari nggak tahu apa tentang golf sampai suka golf sampai main, tapi secara rekreasi aja. Main juga? Dulu di sana di Kanada, di sini nggak pernah. Sering diajak sama bos kita. Oh gitu. Belum sempet aja. Bos jago bosnya. Iya, makanya gue rada ntar dulu deh. Udah lama nggak main nih. Tapi, nah ini bedanya ya. Kenapa saya nggak main di sini? Karena di sana kita bisa, terutama ada musim. Jadi summer, kebanyakan kita summer, fall sedikit bisa, spring sedikit bisa. Tapi cuma beberapa bulan nih. Tapi di sana golf course-nya banyak. Tapi kebanyakan justru buat yang apa ya sebutannya, mid range lah, yang harganya nggak mahal, nggak dapet golf cart, nggak dapet caddy gitu-gitu, tapi kita main aja iseng-iseng sama teman-teman. Di sana ini olahraganya masyarakat gitu. Lumayan, iya, karena kita kan di summer itu nggak ada profesional olahraga di TV, jadi semua orang pengen keluar, jadi nyari rekreasi di luar, apalagi yang bisa bunuh waktu banyak gitu sama teman-teman. Ya cari aja berempat gitu, 3 teman, kita bisa golfing 1 round 4,5 jam, 5 jam, kita ya sejelek itu sih sampai 5 jam baru selesai. Tapi ya segitulah, cuman sebagai pemula aja. Ada yang mecahin 100 aja yang wah gila dibangga-banggain banget gitu. Dulu nggak ada sosial media, kalau nggak udah di post tuh. Jadi hari ini kita mengundang 2 tamu kita yang bisa kasih kita spektrum yang sangat luas. Yang gue denger tamunya ini satu emang dia mantan pebasket. Dulunya pebasket. Iya, benar. Sekarang jadi apa vice chairman apa kalau nggak salah. Something like that lah, yang tinggi-tinggi gitu. PGA, yang ini gue nggak ngerti, ada PGA, ada PGA mah yang itu ada, PGA di meja. Gue salah ngomong ya barusan. PGA. Lu jangan ketawain gue, lu benerin dong. PDA, Professional Diving Association Indonesia. Ada PGA, ada PGI. Benar. Ya. Dulu gue sering bantu PGI. Oh gitu? Bantu pelaksananya doang. Bawain sepatu. Suruh main sih gue, ntar gue bengkak lagi. Jangan, semakin benci ntar. Iya, kira-kira gitu. Terus satu lagi nih, orang top Indonesia, salah satu dari sekian banyak orang top Indonesia. Kebetulan masih muda orangnya.
Gue sih berteman sama bapaknya. Tapi sama anaknya gue teman juga. Pernah sampai ramalan satu sinetron. Gitu ya? Sama beliau satu ini yang masih muda ini, yang gue denger jadi biang golf sekarang. Nah, gue pengen tahu juga. makanya diajak hari ini. Iya. Gue bilang aneh juga nih, bintang film jadi buaya golf gitu. Buaya. Oke, langsung aja. Yes. Uish. Kalau nggak salah yang baju putih, Artis. artis nih, arisan pakai petis ya. Salam olahraga. Salam olahraga. Buka dong maskernya, gue nggak lupa nih tampaknya. Oh iya. Ingat-ingat aja Roy Martin gimana ini mukanya gitu. Wah, iya. Gading Yes. Martin. Tepuk tangan. Pak De. Bro, Pak De, Thank you. Thank you for coming. Gading Martin. Satu lagi, ini bekas pembasket, jadi buaya golf juga nih. Jadi pengurus. malah. Pengurus. Ya kan, vice chairman sekarang ya. Co-chairman-nya PGA. Co-chairman Ya. PGA ya. Wih. Ngeri nggak? ngeri banget. Apa Ngeri juga beneran, emang ngeri kalau itu. Manggilnya apa Mas Uke, Bung Uke apa? Cukup uke aja. Uke. Ah. Uke. Bisa Mas, Ayo. tolong maskernya. Oh iya. Saya ragu-ragu nih Uke apa Uki? Uke. Uke. Oh iya bener Uke. Nah. Biar ikutan terkenal kayak Gading. Ini supaya panas, gue mau tanya sama Gading dulu nih. Iya. Lu bener jadi seneng golf? Seneng dong. Tanya hari minggu ini udah berapa kali main? Enggak, gue tadi lo datang, gue bilang Gading, kok gosong deh? Lagi banyak berjemur. Namanya juga bujangan. Oh gitu. Apaan? Buang waktunya di mana? Ya udah, karena klub tutup kita pindah ke lapangan. Gue bilang sama teman-teman, dia bujangan. Gue bilang sama anak-anak. Jangan bajingan ya, bujangan ya. Gading Martin, Iya, Om. lu kok jadi tergila-gila golf tuh sejak kapan? Oh ini kan pro, kalau saya memang belum lah, belum. Enggak, ini bukan pro amatir, cuma seorang Gading Martin jadi biang golf, setahu gue lo main basket. Nah, Basket, anak basket bola, basket. ya kan? Basket. Cuman karena bener aku tuh ibaratnya kalau misalnya ada kemarin sindiran-sindiran, tapi bener juga saya ini COVID golfers. Gara-gara COVID jadinya main golf. Jadi Nggak bisa namanya basket. apa istilahnya? COVID golfers. Covid golfer. Oh. Karena kan ya begitu pandemi banyak yang mungkin malas juga kalau olahraga yang berbenturan fisik sama orang, ya basket, bola, keringet gitu. Wajar. Kan malas kan, kalau golf kan jauh-jauhan, deket-deketannya sama Kedi kan, jadi aman. Maksud lo apa nih? Kan dibisikin, arah segini bang, gitu. Bukan bisikin nomor HP bang. Iya, itu terakhir, udah di hall 18 terakhir. Terus. Ya terus akhirnya sebenarnya papa dulu pernah nawarin, ngajarin gitu, ayo ikut papa yuk gitu. Cuman dulu juga nggak suka. Terus pas kemarin pas mulai Oktober ngeliat teman-teman pada main, ayo udah deh yuk coba deh gitu. Udah terus driving, terus kok, oh ya seru ya gitu. Terus sebulan, 2 bulan beraniin turun lapangan dan ternyata memang seru banget. Udah canduan sampai sekarang seminggu bisa. Udah berapa lama main? Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret. Udah mau masuk ke bulan ke-6. Belum setahun jadi. Belum. Jadi dulunya nggak pernah sama sekali Nggak pernah. driving range pun. Nggak pernah. Gitu ya. Cepet juga ya berarti lo ininya. Lumayan karena suka jadi penasaran. Golf kan olahraga yang bikin penasaran kan. Kalau teman-teman gue ketemu para golfer nih, mau main atau ketemu lagi di ngopi atau apa, nanyanya gini, lo handicap berapa? Iya. Handicap. Iya, kan. Lo berapa handicapnya? Padahal gue nggak ngerti handicap. Handicap tulisnya yang gede-gede aja, ya kan? Biar bisa menang bestnet. Enggak, aku masih jauh, masih main tuh break 90 baru minggu-minggu kemarin. Biasanya tuh di 100. Ya berarti handicap berapa? 22. Jadi Om tahu kan 22, benchmarknya handicap kalau nggak salah ya, Iya. correct me if I'm wrong nih, CMIIW. Kalau emang sebelum mecahin 100 itu kayak lo benar-benar cuman kayak iseng-iseng doang. Iya. Tapi kalau lo udah mulai lebih Cemen lah, serius, cemen ya. di bawah 100 skornya Atau gitu. ini ya, Jadi apa, beginners tuh, kelihatan ya beginners. ya recreational. Tapi kalau udah lebih serius tapi belum jadi amateur atau pro itu rata-rata 90-an, di bawah 90 gitu lah ya, Iya. sekitar segituan. Lo yang mana, Ding? Ya masih Baru beginner 90, juga. udah 90-an Om. Udah pernah tadi katanya. Udah pernah. Udah pernah. 90. Iya, tapi kalau udah pernah kita pasti itu yang Ya. diingetin dong. Gemes. Ya Gemes kan? sama golf tuh. Udah dikit-dikit totalnya 101. Nah. Emang ada gitunya golf tuh biar lo balik lagi. Nah, Besok 90 mau 89 jadi 90 gitu. Ini kenapa Om Ari nggak suka bahkan bisa benci? Karena katanya sih
sampai pertama kali mukul bola golf sekali aja yang dapet banget kayak das gitu, yang lurus terus jauh. Nah disitulah bakal lo jatuh cinta sama Enggak bola. juga. Beneran, bener gak? Benar. Ya, Gua kan? nonton Your first good shot. Gua nonton di TV aja, gua nonton. Apa sih ini olahraga? 200 bola coba sekali doang sih nggak dapet. Coba 200 Gading. pasti dapet. Lu kalau main berkeringat Keringat dong. Basah abis gitu. Keringat. Iya, fisik banget. Begitu kan enaknya apa kena matahari pagi, jadi sehat, terus jalan. Ya lu berkeringatnya karena matahari kali, bukan karena golf ya kan. Jalan dong, keringat. Kan sekarang ada golf car makin Ya itu oke, kalau buat yang par panjang itu naik golf lah. enggak, gue lihat ini golf lama-lama makin nikmat mainnya gitu loh. Seru kok, beneran seru. Olahraga bener-bener olahraga. Cuman gue belum bisa menikmati apa sih enaknya main golf. Nah itu Ding, coba lo kasih tau gue deh. Besok ikut dah. Jangan besok. Jangan besok. Cobain dulu. Percuma ya. Ya kalau diomongin tuh apa sih bertanya ikut nah baru. Iya, benar. Ikut. Enggak, karena gini Ding. Ini ya mungkin lantaran apa Covid tadi ya. Sepeda jadi booming. Terus toto golf. Orang mau beli alat golf juga banyak habis. Iya, sekarang banyak habis. Lapangan ngantri. Luar biasa loh, Paul. Kayak di sepeda nggak? Kayak misalnya lo sekarang ke course yang lumayan inilah, banyak anak-anak pergi ke situ juga. Pada ngeliatin nggak kayak klubnya ini nih? Iya, cuman gitu juga ya? Iya, Gitu sama juga. lu pakai apa gitu. Iya, langsung nanya ya. Iya, sticknya belum, shaftnya ganti, yang gitu-gitu sama. custom. Oh, sama juga tuh? Sama. Sepatu lo juga gitu. Iya. Dilihat juga gitu. Lo pakai apa sepatu? Kalau dandanan sih biasanya enggak. Dandanan tuh cuma buat nyela doang. Minimal kalau lu nggak menang best net, lu menang best dress lah gitu. Tapi gua rasa kebanyakan best dress ya. Pastinya. Berapa kira-kira standar alat yang seseorang yang udah mulai serius nih? Lo willing untuk invest seberapa untuk setnya Kan golf? pertama kalau klub tuh cocok-cocokan juga orang Bener. makainya gitu ya. Ada yang cocok pakai ini, gua nggak cocok. Belum ganti. Tapi rata-rata kurang lebih mungkin kalau buat satu set around berapa? 40-an ya. Oke. Dan itu pasti nggak mungkin Pasti. set pertama yang lo pakai terus pasti lo udah ganti kan? Udah Iya, ganti, pasti. udah ganti. Karena kan satu set iron tuh bisa katakan yang murah, yang belasan ada, tapi yang 20-an, 30 ada. Ya. Belum ganti, belum beli wood sama driver kayak gitu-gitu. Jadi ya bisa 50 lah, 50 habis. Ya. Tuh, Mahal dong. cek. Murah kan? Lumayan mahal. Murah kan? Enggak, basket enggak segitu. Tapi kan umurnya panjang alatnya. Iya, alatnya umurnya panjang. Basket. Nah, yang bayarnya terus itu bayar lapangan. Nah, bayar green Belum fee. weekend green fee baru. Sama bayar KD kali ya. Ya, kalau KD kan tergantung. Kalau servisnya oke, kita lebihin. Itu Ini dia. bahas kayak di mulu dari tadi ini. Bentar, nanti. Kalau ngarahinnya benar gitu-gitu kan pasti kita seneng kan. Benar. Itu skor kita bagus, Itu servis. servis. Itu servis. tip. Nah, lu Paul jangan kejauhan juga mikirnya biasa aja. Ini sekarang ke Mas Uka nih. Yes. Mas Uka sebagai salah satu pimpinan organisasi golf. Tunggu, apa bedanya PGI sama PGA? PG itu Persekutuan Gereja Indonesia. Ada satu lagi, Persatuan Guru Indonesia. Coba di Google yang muncul bukan golf sih. Iya, Pasti. kalau biasa gitu, kalau orang suka banyak nih pertanyaan yang sering muncul gitu. PGI, PGA. PGI itu Persatuan Golf Indonesia, PGA itu sebetulnya ada bahasa Indonesianya. PGPI nama Indonesia. Jadi PGI itu Persatuan Golf Indonesia dan PGA atau PGPI itu adalah perkumpulan golfers profesional Indonesia. Oke. Jadi kalau dari namanya udah kelihatan bahwa kalau yang PGA atau PGP ini memang dia spesifik untuk ngebawahin anggota-anggotanya yang golfer profesional. Jadi kalau yang amatir PGI ya? Adanya di PGI. Jadi PGI itu sebetulnya induk, Tapi bukan persatuan gereja itu. ya, induk organisasi yang PG itu Papa Gading Imut. Om Roy berarti ya, Papa Gading kan. Jadi, PGI itu memang dia ngebawahin klub-klub, perkumpulan-perkumpulan golf di Indonesia yang notabene isinya adalah para golfer amatir. Jadi perbedaan antara golfer amatir sama profesional itu pada prinsipnya adalah kalau amatir itu is a fun golfer, sementara kalau profesional itu memang orang-orang yang berprofesi mencari penghasilan di industri golf, kurang lebih gitu. Karirnya lah. Ya, sebagai berkarir. Golfer. Ya. Tapi perkembangannya bagus. Artinya para profesional golf Indonesia tuh punya reputasi yang cukup baik internasional atau Kalau sampai level junior dan amatir, alhamdulillah memang banyak ya yang berhasil dapat bahkan sampai juara dunia itu pernah.
junior sama amatir. Oh, ya? Tapi kalau begitu masuk ke level profesional, different story karena banyak faktor penunjang yang ya sorry to say kita nggak bisa dapat sebagai profesional. Jadi ya terutama dalam hal financial, dimana kalau kita pergi turnamen itu kan kita compete di luar itu kan perlu modal yang besar. Dulu aja waktu saya masih main itu setahun tuh ya nggak kurang dari 30.000 saya harus pegang $30.000 untuk saya pegang untuk bisa keliling at least main Sekarang 15-20 turnamen ya. Sekarang se-M kalau nggak Ya bisa sampai segitu Setahun sekarang. 15 turnamen. Itu hanya untuk main 15 turnamen di luar negeri dan hanya untuk apa namanya traveling Biaya, expenses, biaya. biaya perjalanan aja gitu. Oke, sorry gue mundur dikit, gue mau nanya PGA yaitu PGA Nah. dari the actual PGA kan, PGA Tour. Apa gimana sih breakdownnya PGA secara keseluruhan? Terus ada Asia, Oke. terus Indonesia. Jadi kalau masing-masing negara itu mereka punya masing-masing PGA. Oke. Yang mana kita antara PGA yang satu dan yang lain kita ya quote unquote berafiliate ya. Saling komunikasi, saling ini. Jadi masing-masing punya program sendiri-sendiri yang sesuai dengan kebutuhan di masing-masing negara. Ya kalau kita bicara PGA of America yang mana di sana ada juga PGA Tour. Ini ada dua, terkesan ada dua. Memang ada dua institusi tersendiri kalau di Amerika. Jadi PGA of America itu dia spesifik membawahi para teaching professionals, pengajar dan juga yang managing professionals yang bekerja di lapangan golf, ya entah itu manajer lapangan, staf lapangan dan sebagainya. Sementara kalau PGA Tour itu spesifik khusus untuk yang ngebawahin turnamen-turnamen. Nah kalau gue lihat di TV itu ada US Open. Itu pro atau amatir? Itu profesional, itu sebagian dari turnya. Bagian salah satu rangkai dari satu event rangkaian yang ada di itu. Jadi kayak tenis juga ada empat yang major gitu kan, ada 4 yang major itu lebih sama prestis. di golf juga sama. Jadi kalau di tenis ada majornya ada 4 itu juga kan Grand Slam itu ya. Ada US Open, Australia dan sebagainya. Di golf itu juga ada 4. Ada US Open, ada di Open which is actually British Open, terus ada US Masters, satu lagi PGA Championship. Jadi ini 4 major events yang ada di golf dunia golf. Jadi sebagai golfer Indonesia untuk bisa misalnya cita-cita lo adalah untuk bisa jadi tour profesional tapi the world tour gitu. Langkahnya tuh seberapa susah dan ada harus kayak melewati berapa? Kayak misalnya lo di PGA, lo yang di rank deh di PGA Tour Indonesia gitu. Terus untuk bisa masuk di turnya Asia sampai abis itu lo bisa naik lagi. Ya, memang jadi gini, kalau kita ngurut ke situnya dari lokal ini kita ada PGA Tour events. Ada di Indonesia juga ada PGATI ya Tour Indonesia ya. Ini jadi ngebawain turnamen-turnamen lokal di mana yang masuk ke ranking top berapa itu mereka punya spot untuk bisa ikut di Asian Tour level Asia dulu. Nah dari Asia ini karena Asian Tour sudah satu established tour yang diakui oleh dunia, di mana poin yang didapat di Asian Tour ini bisa dikolek untuk jadi poin world ranking. Jadi dari situ yang punya ranking bagus mereka bisa naik either ke European Tour atau ke Japan Tour atau ke USPGA Tour. 3 itu. Nah, kalau kita bicara best players di dunia, mostly mereka adanya di Amerika ya, which is di PGA Tour. Sebagian besar juga ada di European. Jadi ini 2 ini yang sebetulnya jadi major tours yang ada di dunia golf di inilah di bumi ini. Oke, masuk ke gini. Dulu saya tahu Anda, saya ingat Anda bukan tahu, ingat. Anda basketnya serius loh. Lumayan. Iya kan? Masuk Pelita Jaya segala macam. Iya. Oh ya? Iya. Bagus juga mainnya nih Doi nih. Lumayan ya. Doi akrab aja. Tahu-tahu sekarang jadi golfer terus jadi pengurus lagi. Itu langsung berhenti basket, pindah golf atau ada vakum Dan di umur berapa? Dulu sebetulnya gini, kalau golf sebetulnya saya mulai duluan. Saya mulai golf itu umur 5 tahun. Sebelum basket? Nah, basket saya baru mulai kelas 2 atau kelas 3 SD waktu itu. Nah, at the same time, dua-duanya saya jalanin waktu itu. Sampai SMA itu, ya itu tadi, cukup serius saya ngejalaninnya sampai akhirnya satu titik ketemu di mana saya ngerasa, ini kalau saya jalanin dua-duanya nggak kuat, saya bilang. Padahal bagus loh dua-duanya. Kan lu biasa lubang kecil, kalau lubang gede pasti main dong.
Iya juga sih. Iya juga sih. Cuman gini, Lu jangan ketawa lu. jujur waktu itu kenapa saya main dua-duanya itu karena waktu itu basket itu kan kalau main di sekolah ya biasalah ya, banyak yang nonton, terutama ya cewek-cewek lah ya, kita ya zaman itu cheerleaders yang pada ini. Sementara kalau di golf kan ketemunya ya bapak-bapak atau kakek-kakek kan gitu kan. Nggak ada yang istilah begitu. Dan di saat itu waktu saya main di awal pertengahan 80-an sampai 90-an itu kalau ngelihat satu perempuan di lapangan golf itu kayak ngelihat satu berlian yang kaget gitu. Nyasar nih. Ini kok ada di sini nih perempuan main golf. Gitu. Gimana Gading Martin tuh? Oh sekarang udah banyak. Sekarang banyak. beda sama sekarang gitu. Beda sama sekarang. Ini sekarang justru malah sekarang nih perempuan banyak sekali yang main golf. Zaman saya dulu ya bisa dihitung lah dari sekali dalam berapa kali saya main mungkin belum tentu ketemu satu gitu. Makanya loker bagusan loker cowok. Dan ukurannya lebih besar. Kebalikannya ya, kebalikan. Memang benar. Jadi ini satu fakta di mana memang sekarang ini lapangan golf kaget karena memang tidak pernah expect perempuan akan main golf segitu banyaknya, terutama di Indonesia ya. Karena kan kalau perempuan di Indonesia kan yang paling dicari itu kan itu pemutih kulit tuh. Nah, sementara kalau main golf kan itu udah nggak berlaku tuh. Udah pasti hitam gitu ya. Udah hitam udah pasti. Belum gosong lagi lah, gosong ya. Gosong udah pasti, belum belangnya. Gitu kan. Ya udah pasti belang-belang lah mereka, udah kayak zebra gitu semua. Nah, ini yang banyak cewek-cewek dulu tuh menghindari main golf. Sementara sekarang saya juga nggak tahu kenapa, makanya saya juga penasaran pengen nanya Gading nih. Kenapa sekarang kok banyak juga nih perempuan-perempuan kok pada main golf gitu. Jadi apa sih yang menarik dari golf? Saya sendiri mungkin kalau saya ditanya ke saya, mungkin ceritanya bahkan akan beda dengan apa yang dirasakan mereka. Karena dulu saya main golf itu di umur 5 tahun itu cuman kalau orang kayak Paul bilang, begitu ngerasain bola terbang itu di situ kita ketemu kenikmatannya. Nah, saya 1 bulan pertama itu main golf nggak ada yang terbang bolanya, belum ada yang terbang. Justru di situ yang membuat saya penasaran untuk ayo dong coba lagi. Saya dulu tinggal sama kakek saya. Tapi nggak pernah karpet terbang ya? Alhamdulillah pernah lihat aja. Itu Om Hari bukan? Om Hari ternyata hari itu. Jangan-jangan nih tapi enggak, beda tempat waktu itu. Beda tempat. Tapi ini maksudnya ya itu penasaran itu muncul begitu bola itu terbang. Ya mungkin sama ya, semua itu ngerasain yang sama. Once itu terbang itu ada satu yang akhirnya gitu bisa terbang. Karena sebulan itu dalam otak tuh ini bola diem di bawah nggak bergerak. Susah. Tapi kok nggak kena gitu. Jangan kan terbang, kena aja tuh susah. Gitu. Gimana bolanya jalan-jalan? Ini balik ke Gading nih. Ding. Tadi bos kita nih, bos Uke, bos golf kan. Perempuan makin banyak main golf. Lu tahu nggak kenapa? Nggak tahu juga. Tapi mungkin karena pertama ya mencari variasi juga. Tapi karena memang kondisi pandemi ini memang membuat arahnya ya ke situ. Mungkin ya olahraga yang berbasis tidak ketemu banyak orang, tidak berbenturan fisik. Dan kalau gue bisa nambah, nggak semua orang mau kayak crossfit sama hit sama sepedahan juga. Ada orang yang pengen cari udara di luar. Sekarang kerjaan berkurang. Mereka pengen olahraganya. Gue nggak bilang golf ringan ya, tapi mungkin buat orang-orang tertentu yang nggak biasa dengan high intensity, mereka bisa cari fresh air sama dulu bisa harus fleksibilitasnya, strength, segala tetap ada. Cuman mungkin nggak karena apa namanya tren atau karena banget juga itu sih bagian besarnya ya menurut gue sih. Iya dong. Jadi mungkin ini bedanya kalau tipe-tipe kayak saya sama Mas Uke. Kalau tipe-tipe kayak dia pro udah nggak sempat ngambil handphone mengabadikan kita mukul karena udah main tak. Kalau kita kan fotoin dulu. Iya. Nah, itu bedanya. Baru mau ngomong lo gitu ya? Iya dong. Buka aja IG-nya. Bawa fotografer kita. Iya. Salah satu yang saya lihat di lapangan itu justru malah yang menarik dari golf itu bahwa banyak yang main itu karena spot selfie-nya banyak banget gitu. Iya. Dan sekarang jadi ajang konten juga. Ya, akhirnya jadi ke situ juga. Itu salah satu dan poin sekarang juga. memang cuan masuk ke situ. Beberapa klien kita dapatkan di situ. Maksudnya kalau untuk seorang selebriti gitu ya, banyak brand-brand yang bisa masuk ke kita karena golf. Percaya nggak percaya, pokoknya jadi ngebuka pintu gitu. Akhirnya jadi semua nyambung. Kayak tadi Paul bilang kan kalau kayak di Kanada, dia kan lama di Kanada nih. Itu golf tuh
bukan satu olahraga yang eksklusif gitu ya. Olahraga menengah itu Ya, justru Tapi nggak mayoritas. eksklusif maksudnya kan. Enggak, sama sekali Enggak. enggak. Ada banyak public Di course. Indonesia tuh tanda kutip. Bener. Iya. Masyarakat masih ngeliat ini hal yang eksklusif gitu. Yes. Kayak gitu. Benar, benar. Ya kan Stigmanya mahal, masih gitu. apa segala Iya. macam, terus lapangannya juga. Yang gue bingung kok semenjak COVID ini seperti yang Gading bilang makin banyak orang main golf. Berarti makin banyak orang kaya. Di sini emang banyak, di sini maksud banyak gua- orang, emang banyak orang kaya. Orang Indonesia banyak orang kaya. Di Indonesia banyak orang kaya. Banyak. Satu itu, tapi sebetulnya gini, kalau kita bicara kayak Paul bilang, saya juga waktu dulu waktu saya sekolah itu akhirnya saya lihat sendiri bahwa kalau di sana di Amerika atau di Kanada itu banyak sekali yang namanya public course atau bahkan municipal course. Bener. Municipal course ini jadi lapangan-lapangan golf yang memang dimiliki oleh Pemkot setempat, iya. owns by the local government, kepemilikannya. Jadi tanah itu memang mereka itu membuat lapangan golf itu sebagai satu area penghijauan buat mereka. Iya, Nah, iya. di Indonesia ada beberapa yang seperti itu juga sebetulnya. Jadi kalau kita bicara mahal, ya tergantung ya mau main di mana. Mungkin kalau ada beberapa lapangan tertentu yang ya kayak Gading bilang, sehari main itu apalagi kalau weekend ya merem lah 2-3 juta keluar gitu uang. Nah, tapi ada juga lapangan yang bahkan di weekend pun nggak nyampe sejuta juga bisa kita main, kita ada lapangan. Jadi kembali lagi ke si orangnya, dia mau main bener-bener mau main golf di lapangan dengan sesuai budget yang ada, atau memang ada ekstra kredit tertentu yang mereka cari, kita nggak pernah tahu di situ. Buat konten sih yang 2-3 juta om. Ya, Lapangannya lebih hijau pas foto. kecenderungannya sih gitu. Iya. Nih masuknya atau Ya. enggak? Gading nggak tahu jawab siapa nih. Average aja average, Nah. nggak usah angka pasti. Gue mau tahu modal awal main golf tuh berapa sih kira-kira? Udah tertarik nih. Udah nanya Gua- harga gua nih. nanya doang, Iya nanya makanya doang. nggak Nah, ini apa-apa. bukan dia juga yang beliin anaknya. Bapaknya udah nanya-nanya. Nih, Lu sorry, jangan kenceng. sebelum saya jawab, Sebelum malah gak usah ikut ikutan. sebelum saya jawab itu nih ada cerita terkait dengan itu. Ini kan karena anaknya Omar ini kan jago golf ya kan. Jangan sampai Omar ini ngomong kayak bapak saya. Setiap kali diajak sama temannya main golf, dia selalu jawab, lo kalahin dulu anak gua baru bapaknya turun gitu. Wih. Gitu ya. Nah, jangan sampai gitu juga om ya. Kalahin anak gua dulu baru bapaknya yang ngelawan gitu. Nah. Padahal karena nggak main. Kalau gua ditanya gitu atur aja. Iya. Tapi Masalahnya- gitu, Dik lu jangan bilang begitu sama dia. Ntar Habis karpet terbang, stick terbang. Iya. Nggak apa-apa, Sal, jangan back yang terbang. Nah, tadi pertanyaan tadi. Berapa modal kurang mainnya atau Gini. Soalnya gini, beda era nih. dari mulai alat, Oh, iya. terus dress up-nya, Ya. terus bayar lapangan, bayar caddy, dan dengan tata kerjanya kayak pasti makan lah, habis Ya. itu minum. Satu kali main tuh kira-kira average berapa sih? Oke, kita mulai dari awal dulu. Karena dari awal, kalau di Amerika, di Kanada gitu-gitu beda. Kita bisa awalnya nggak usah memiliki klub dulu, kita bisa Nyewa. main, Ya. nyewa dulu, rasain dulu, oh yang enak ternyata buat gue, Ya. yang bahannya seperti ini. Jadi pas beli, itu sebenarnya kayak satu set pertama yang bisa long lasting. Di sini nggak bisa kan lo sewa tiba-tiba sewa? Ada. Sekarang Tapi udah kayak ada. it's Oh not- udah ada di sini? Udah. Ada. Rata-rata sih orang per set pertamanya ini bukan set permanen mereka. Ya. Lama-lama udah mulai dapet nih pukulan gue ternyata lebih kayak gini. Ya. Baru upgrade dan itu waktunya nggak lama kan. Kayak kalau kayak Gading dalam berapa bulan udah di upgrade. Iya dong karena lo udah nggak puas sama apa yang lo kapasitas lo, kemampuan lo untuk main Dengan udah nggak matching nih. kebutuhan, Udah ke di atas. Tapi gue ingat mertua gue dulu manggil gue, lu jangan kemana-mana ntar ada tukang ukur. Hah? Tukang ukur? Ukur apa nih? Tahu datang orang, oh pak saya disuruh bapak ngukur untuk stick pribadi gitu. Nah. Gue bilang gila, gue main golf aja nggak bisa. Gue bilang ngapain gue mahal-mahal aja. Ada yang semuanya begitu loh. Iya, tapi memang golf paling bener adalah fitting dulu. Jadi biar tahu kita paling pas tuh pakai klub yang mana, apa beratnya berapa itu paling pas. Jadi masing-masing orang tuh pasti beda. Ya. Jadi memang balik lagi ke yang tadi bahwa tadi yang benar kata Paul bilang bahwa orang memulai sesuatu itu kan sebetulnya bisa tadi dengan sewa itu. Kita bisa sewa. Mungkin kalau di luar brand-brand tertentu memang menyediakan stick-stick yang memang khusus disewain untuk mereka pakai dengan tujuan itu part of the marketing strategi mereka. Nah, kalau di Indonesia ada juga sewa, tapi memang itu belongs to the club biasanya. Dimiliki oleh si lapangannya sendiri yang memang disewakan untuk mereka-mereka yang belum punya stick. bukan ngarahin ke pro shopnya habis Belum, itu. belum. Nah, itu Belum. bedanya di situ ya. Mungkin Oke. agak bedanya di situ. Tapi anyhow, kalau mereka ini teman-teman yang baru-baru mau coba itu mungkin bisa juga gitu. Tapi kebanyakan yang saya Dan tahu mahal juga nyawa gitu.
Saya nggak tahu, saya mungkin kalau dibilang mahal sih kayaknya nggak terlalu mahal lah, masih hitungan Ya di bawah, mungkin Anda golfer sih, di bawah jadi Anda 500 bilang nggak ribu. mahal. 300 Enggak, kayaknya. bukan karena saya golfer, karena kan saya memang Nggak pernah nyemak. perlu itu, nggak perlu. Saya kan nggak pernah ngelewatin fase itu soalnya. Lo ini si bosnya golf, jadi nggak usah nyewa-nyewa dong. Iya, dulu karena dulu ada endorsement jadi tinggal ambil ya. Kalau sekarang Nah, itu apalagi sekarang ada baru kerasa, endorsement. baru kerasa mahalnya golf sekarang. Lo di endorse nggak? Karena mesti bayar. Di kontrak. Lo juga? Iya. Hoki kan? Ya itu. Cuan. Nah ini Lu dia. Belum setahun main lu ada endorse. Udah ya, syukurlah puji Tuhan. Wah, luar Ada satu orang ketipu. Nah itu, baru mau ngomong. Itu baru mau Gue mau ngomong. nanya Uka nih, pendapat lo terhadap ini kan pasti ada plus minusnya. Ya. Plusnya adalah ya orang lebih aware sama brand-brand bagus dari golf. Banyak orang yang nggak tahu golf tapi tahu Gading, follow sosial Yes. medianya. Oh oke, ternyata kalau golf alat yang bagus ini karena Gading pakai ini. Ada downside-nya juga. Yep. Adalah orang seharusnya melihat profesional atau instruktur Exactly. untuk that kind of advice, bukan cuman oh si ini pakainya ini jadi gue juga pengen pakai yang sama, nggak tentu cocok juga kan, baru dia bilang ini cocok-cocokan. Pendapat lo lebih ke arah mana dari dua sisi itu? Karena itu sebenarnya it's give or take dua-duanya. Iya, kalau bicara me as a professional ya, memang sewajar. Kalau ngelihat di luar negeri malah kebalik, justru we are the celebrity Benar. in golf. Benar. So, maksudnya ini kita nggak bicara ini ya, karena gini. Kenapa saya nyebut gitu? Karena para para professional golfers inilah yang mereka lihat nih, para amateurs ini datang dan melihat. Kita yang dilihat, kita yang menjadi sorotan. Nah, sayangnya kalau di Indonesia memang ya kebanyakan, sorry itu saya ngomong apa adanya, bahwa kebanyakan brand-brand ini mencari shortcuts untuk bisa naik upsales Benar. produknya mereka gitu Iya, ya. wajar. Nah, itu wajar. Saya ngelihatnya itu sesuatu yang wajar karena that's their job. It's business. And it's That's called business. Yeah. Business is rough and tough gitu ya. Tapi at the end kita juga profesional sebetulnya punya tanda kutip potensi yang sama, karena gini, mungkin kalau Gading pakai orang cuma ngelihat oh brand ini satu brand. Nah, mereka nggak punya comparison nantinya. Sementara kalau kita mungkin bisa ngasih insight bahwa oke, brand ini akan ke arah sini. Mungkin satu brand itu kan tipenya juga banyak. Benar. Mau cocoknya yang mana? Akhirnya kejadiannya kayak Gading itu, dia beli yang ini, akhirnya begitu dia udah main ternyata mesti ganti karena mungkin lebih cocok yang itu kan. Nah, yang kayak begini ini salah satu tugas kita, kami as a teaching professionals, untuk juga memberikan informasi kepada golfers tentang ya kayak gini, stick golf tuh yang cocok yang mana, karena masing-masing orang pasti punya kebutuhan yang berbeda. Ada orang yang dia ngelihat oh nih sticknya bagus nih dipakai sama pro, gue juga pakai yang itu. Belum tentu bisa, karena biasanya kalau pro yang pakai itu, yang dipakai pro itu kecil kepalanya, kecil-kecil tipis-tipis. Kayak papan surfing lah. Ya, awal lo pakainya yang gede-gede dulu deh. Ya, untuk awal pakai yang gede-gede dulu biar gampang gitu kan. Nah, seiring meningkatnya kemampuan ya bolehlah dicoba gitu. Nah, sekarang dengan adanya teknologi dan segala macam, pilihannya lebih banyak lagi. Dan itu untuk yang baru masuk ke pro shop pasti, wih, mungkin Gading juga ngerasain waktu pertama, gue pilih yang mana nih? Pasti kan nanya juga, gue yang mana nih kan gitu. Karena pertanyaan ini yang mungkin bisa dibantu dijawab oleh para profesional. Gue ada follow up nih, karena lo bahas perbandingan profesional sama misalnya celebrities atau amateur golfers. Kenapa sih yang di Indonesia, golfers di Indonesia, mungkin karena golf nggak segede sport kayak bulu tangkis atau sepak bola ataupun basket. Tapi kenapa gitu yang udah di tour pun Asia gitu, tapi followersnya di sosial media, apa karena mereka emang personality-nya kurang aktif as a golfer tuh, bukan tipe orang yang kayak basket gitu, lo ngedang terus lo langsung post setelah gamenya, highlights lo, ini highlights lo apa, lo mau ke bola. Jadi mungkin secara konten buat sosial media, buat dikonsumsi, beda sama olahraga lain. Soalnya iya seperti lo bilang, seharusnya kan kita melihatnya ke profesional untuk hal-hal tertentu, cara mukulnya, alat yang mereka pakai, etiket golf etiket gitu. Jadi kenapa gitu sorotannya sekecil itu? Ya itu balik lagi ya, kalau bicara ya dengan background Gading yang seperti itu, memang kan udah dari awal udah punya follower sendiri. Bukan dari golf gitu. Bukan dari golf benar, ya. Sementara kalau kita sebagai golfers, kecenderungan kita bahkan kebanyakan dari kita tuh nggak kepikiran untuk upload diri kita gitu, unless kalau memang ada kepentingan lain ya. Tapi karena kita memang, apalagi kalau yang tour players, waktu mereka tuh every seconds itu counted for practice.
Hidupnya memang di situ. Jadi setiap detik dalam hidup Oke. itu kaitannya ke situ. Ini gini, ada cerita juga bagus nih. Dan gue agak-agak bingung saat itu karena gue juga nggak ngerti golf sih ya. Gue bantuin temen bikin lapangan golf di Bali. Teman gue nggak bisa hadir waktu pembukaan. Teman gue bilang sama gue, Mas, ntar malam ada pesawat pribadi mau mampir di Bali nih dari pasar. Tolong diatur ya parkirnya apa segala macam. Gue bilang siapa? Gue pikir presiden mau datang atau apa gitu. Enggak, Greg Norman katanya. The Shark. The Shark. Greg Norman ngapain? Itu lapangan golf yang desain dia Wah, keren. di Bali tuh. Iya. Dia datang tapi lo atur tuh sama airport tuh. Dia naik pesawat pribadi. Iya. Gue pikir golfer punya pesawat pribadi nih, gile juga nih. Sampai di Bali, udah selesai semua, udahlah kita kerja 3 hari sampai seminggu lah. Dia kasih presentasi mengenai desainnya apa segala macam, deal lah pokoknya. Tahu-tahu selesai, dia kasih souvenir. Dia bilang sama gue nih, gue titip ada 10 gue bawa, ya kan? Lu kasih orang-orang penting aja di Indonesia. Nggak ada yang tahu nih kalau gue bawa ini. Tapi gue titip aja sama lu. Ntar lu pilih aja sendiri pejabat-pejabat di sini siapa yang mau kasih. Nggak tahu gimana, bocor nih rahasia. Bahwa Arief Darsono terima souvenir dari Greg Norman, itu patternnya. Oke. 10 pattern. 10 pattern Greg Norman. Gila, itu yang telepon gua. Tentara, polisi. Pak, ini Pak Kapolda minta 1, Pak. Ini pesan. Gua bilang gila. Ini kalau gua jual ketahuan nggak gua? Ini reseller pertama Iya, di iya. Indonesia ternyata. Salah satu. Jadi itu cuma pattern doang. Berebut. Mau telepon ke gua. Mas, nih saya ajudannya ini. Tolong ya sediain buat Bapak 1, jangan lupa. Ya. Sisain 1 nih buat ini daripada Pak ini Bapak. Ini jasa tinggi nih. Gua bilang, ini cuma pattern doang. Gimana si Greg Norman kasih 1 set tuh. Dibunuh kali gua ya. Kasih nggak lo kata gitu. Tapi memang ya itu apa namanya satu hal ya justru itu ya. Dulu waktu tahun sebelum adanya boomingnya sosmed ini, berapa kali waktu awal-awal saya jadi pro tuh saya pegang junior itu mereka saya tanya, kamu kenapa main golf? Mungkin dari 10 atau bahkan 20 anak itu mereka kebanyakan karena disuruh orang tuanya. Tapi mungkin ada 1-2 yang menjawab, saya mau jadi pro. Oke, kalau mau jadi pro siapa idolanya? Sebutannya Tiger Woods. Nggak pernah mereka nyebut pemain Indonesia. Ini juga satu hal yang menarik waktu itu saya bilang, kenapa ya gitu? Terlepas dari apa Ya namanya? itu sih emang gayanya orang Indonesia di mana-mana begitu. Iya, terlepas dari itu semua. Tapi Iya, paling tidak buat saya ngeliat bahwa memang exposure pemain lokal ini memang kurang. Itu Ya salah kan ya? siapa? Itu harus tugasnya PGA atau TPGI, PGI? Kita sudah mencoba untuk merangkul mereka. Cuman karena kembali lagi ini kayak ayam sama telur jadinya. Siapa yang mesti diduluin? Jadi antara sponsor terus penunjangnya si media ini dan segala macam. Karena untuk berita tentang golf sendiri pun ya karena kan marketnya niche nih. Waktu itu ya, sebelum pandemi marketnya niche. Nggak banyak golf waktu itu. Hitungannya tuh paling cuman dari 260 sekian juta di Indonesia tuh pegolf itu mungkin kalau dihitung nggak sampai 1 juta mungkin ya. Mungkin saya nggak tahu sekarang. Nah sekarang ini mungkin bisa lebih dari itu. Nah saya nggak tahu. Kita belum pernah nyoba lagi ngomong sama. Tapi gini media-media. masuk ke soal itu sebetulnya saya juga nggak tahu siapa yang salah. Tapi kalau saya ngomong nih jangan ada yang tersinggung juga gitu loh. Gini, di basket kan ada yang seorang yang luar biasa namanya Michael Jordan tuh. Yes. Itu begitu dia muncul kan, jadi primadona kan, jadi wah keren banget, tongkrongannya dapet gitu. Kalau bicara golf di Indonesia, gue kenal sama beberapa golf profesional. Ya mohon maaf sih ya, tongkrongannya biasa-biasa aja gitu loh. Ya kan kurang Maksudnya ngejual juga. biasa-biasanya maksudnya? Ya nggak ada style, nggak ada apa. Humble. Kalau golfer humble. Bukan humble. Tapi lu lihat Tiger Woods dong, Tiger Woods orang lihat, wah. Ya, secara appearance, Ya kan? secara appearance-nya memang beda. appearance-nya. Memang beda, Gitu, memang ya kan? beda. Itu juga ada pengaruhnya. Betul, Ada betul. pengaruhnya. Selain faktor PR-nya apa segala macam. Ini manusia tongkrongan orangnya, sosoknya itu gua rasa ada pengaruhnya. Gua ngobrol lama pegolf profesional di sini. Ya. Gua sampai mikir, profesional kayak begini amat. Nah,
Gitu loh. Itu yang Jangan marah ngobrol-ngobrol doang. enggak. Tapi itu enggak. Saya akuin memang itu terjadi dan itu memang it's a fact bahwa dulu di era tahun 70-an sampai 80-an, mungkin sampai 90-an, most teaching professionals atau professionals yang ada di Indonesia ini datang dari datang dari orang-orang yang punya latar belakang ekonominya mungkin menengah ke bawah. Karena memang Bahkan ada yang dari bawah loh. ya, saya bilang menengah ke bawah, maksudnya level C dan D lah kita sebut begitu. Nah, justru karena begitu kan mereka itu yang ada di lapangan golf setiap hari. Jadi karena setiap harian mereka ada di lapangan golf itu, mereka akhirnya suka tidak suka, mau tidak mau akhirnya berkecimpung di situ gitu. Entah karena terpaksa, entah karena memang suka, tapi whatever the reason is, mereka memang ada di situ. Nah, mulai tahun 90-an ke tengah ke sini lah, mulai nih muncul persentasenya meningkat dari anak-anak yang di level datang dari keluarga menengah ke atas itu mulai banyak. Makin ke sini makin banyak lagi. Jadi mungkin itu tadi ya kaitannya dengan appearance itu memang ya notabene itu kan datang dari gimana mereka dibesarkan. Iya, jadi Memang ada. iya, kalau itu memang iya. Masuk ada juga yang gue ketawa juga gitu, sambil ngopi gue ketawa gitu. Itu golfer kita yang Mas bilang muncul dari menengah ke bawah. Itu kalau udah masuk lapangan gaya juga gitu. Oh iya. Celananya putih atau kalau nggak beltnya Iya, putih iya. gini-gini. Tapi gue dalam hati gue, ini nggak pantas deh. Jangan marah, ngobrol loh. Jangan. Putih-putih kayak Boyz II Men. Oh, iya. Enggak, zaman itu bener. Ding, gue kadang-kadang gue bingung. Ini orang-orang kacanya kurang gede kan di rumah ya. Cuman ke atas setengah half body doang ya. Gaya lu pakai belt, pakai Iya. sepatu. Tapi ya emang nggak pantas Tapi gitu. memang golfer kan memang jarang terlalu ekspresif kan. Dapat eagle aja dia cuman gini doang. Oh bola sampai buka-buka baju selebrasi. Coba kita tiap 18 hole masuk buka baju masuk angin. Iya juga sih. Bener juga. Ya, susah loh, bola golf kan susah masuknya. Masuk gini doang, paling fist bump doang Iya, udah. iya. Kalau Michael Jordan sampai abis ngedang, wah bisa teriak-teriak. Neymar, wah. Kayak lo bilang Tapi, kan kalau ini gentleman sport. Yes. Ini Iya, gentleman ya kan? sport. Jadi Santai, ada ya. etiketnya. Masuk udah. Balik lagi kalau itu tadi sebetulnya kita sebagai player memang ada momen seperti itu. Akan momen tapi muncul karena itu. kalau kita tuh ekspresif nanti berubah lagi di sebelahnya moodnya ya. Ya, itu satu. Yang kedua yang paling penting Buat sebetulnya ngontrol emosi ya? ya terlepas dari itu untuk kita sendiri. Tapi kalau kita bicara di golf yang tadi Paul bilang, golf is a gentleman sport di mana kita harus respect others. Dan di situ kita kan etika pertama itu kan Etikanya tidak sih. boleh mengganggu orang. Jadi pada saat kita masuk, begitu kita mau celebrate, ya sebisa mungkin jangan sampai ngeganggu orang, apalagi sampai teriak itu kan bisa jadi ngeganggu, dan itu memang terjadi pada saat saya pernah ada turnamen yang saya di hole sebelah yang sini, di sana yang lagi grup leaders lah, yang lagi hari terakhir mau kejar-kejaran mau menang gitu. Nah yang satu ini putting dari jauh masuk, ya dia, ya penonton, ya semua yang ada di situ teriak, saya mau mukul jadi nggak jadi, karena keganggu, padahal jaraknya hampir satu hole selisihnya. Ini fenomena yang terjadi saat oke, jujur ya, gue mulai pengen coba main golf sampai akhirnya main reguler di setiap summer itu karena Tiger Woods. Ya. Gue di umur dimana gue masih muda, gue lihat dia main. Tapi bukan hanya gue, ternyata jutaan orang di dunia juga melakukan hal yang sama. Apa yang penting? Yang penting pakai topi Nike hitam, Baju merah. penting pakai Celana Iya, hitam. apa tutup drivernya yang bulu-bulu tiger gitu. Tapi dia merubah golf dalam hal baik banyak, tapi ada hal buruk juga seperti tadi Mas Suka bilang, di golf course juga mulai lebih berisik, fans yang datang juga lebih, dan average golfer kayak kita juga merasa kita kayak jadi wow, kita golf nih, kita main golf nih kayak orang kayak gitu-gitu. ada gitu-gitunya, stigma itu-itunya. Nah, di Indonesia hal itu juga terjadi gitu. Gue dengar lah cerita dari teman-teman yang orang nggak ngerti etiket golf. Yang etiket golf, Om tahu gak ada beberapa etiket golf? Contohnya, misalnya gitu, ada yang mau putting. Kita kalau udah ada bola di sini, lubang di sini, kita sebagai lawannya nggak boleh kita tiba-tiba nyebrang. Walaupun mereka nggak lagi ngapa-ngapain gitu, harus ngelewatin belakangnya gitu. Makanya nggak terlalu selebrasi juga, biar sopan sama yang lain lah. Yang lain mungkin udah berapa stroke kita, gitu nggak enak, nggak sopan. Itu salah satunya yang bikin gue agak nggak suka sama gue. Karena harus sopan. Bukan, karena terlalu banyak
terlalu Peraturan. banyak aturan-aturan main yang gue pikir ini olahraga apa sih gue. Iya kan? Ada orang bilang gini sama gue, Ri, lu kalau mau jadi golfer yang bagus, berisik tapi jangan terlalu berisik. Sabar, jangan terlalu sabar juga. Ya. Terus tegang, jangan terlalu tegang juga. Harus relax, tapi tegang tapi harus relax. Gue bilang ini, lu ngajarin gue ilmu kehidupan, main golf nih, gue bilang gila. Lu. Tapi bener golf itu ilmu kehidupan. Exactly. Olahraga yang benar-benar ilmu kehidupan ada semua di situ. Nah, ini satu Kenapa? Lu bisa buktiin itu? Banyak. Ini yang simple. Golf itu kan 4 huruf, GOLF. Itu ada singkatannya sebetulnya. Apa tuh? G. Gading. Game. Game. O-nya off, Off. L-nya life, Life. F-nya filosofi. Filosofi. Wow. Games of life philosophy. Life philosophy. Kenapa dibilang begitu? Karena gini. Tadi baik peraturan maupun etiket, kalau peraturan atau etiket itu kita pakai di kehidupan sehari-hari aja, Dunia ini jadi membaik sih, Membaik. jelas. it's supposedly Jadi better. sopan, lebih Orang sabar. lebih sopan, lebih sabar, lebih tenang, lebih kalem, tidak mengganggu orang lain, tidak apa namanya. Sekarang gini. Ya, saling respect. Ya. Nah, semua olahraga ada wasitnya kan? Ada. Golf nggak ada. Nggak ada. Honor system. Kalaupun ada, dia nggak kelihatan, invisible wasitnya. Maksudnya dia ngumpet, dia muncul kalau dipanggil. Lo harus jujur. Oke, VJ Karena Singh kena apa? tuh. Kalau kita bicara peraturan, semua sport punya peraturan. Benar. Tapi kenapa wasit harus ada di situ? Karena banyak banget yang ngelanggar di lapangan. Ya. Gitu. Nah, kalau di golf, wasit tidur-tiduran di kart nunggu dipanggil. Kalau nggak, dan Ya. pemain juga saling tahu Apa peraturan. yang diawasin wasit di golf? Nunggu panggilan aja. Jadi kalau ada satu dispute misalnya, ada special case yang si pemain nggak bisa mutusin, dia pasti nanya referee. Ini case-nya seperti ini. Gimana nih bolanya? Gimana? Nih? Bolanya nyangkut di atas pohon. Misalnya Pukul posisi, apa nih? bolanya di atas pohon. Misalnya nih, saya harus mukul apa saya boleh drop? Apa tebang dulu pohonnya? Nah, apa ditebang? Apa kan itu kita sebagai pemain kan ya jadi pertanyaan benar. Emang itu pertanyaan yang Iya, simple, yang iya, common. iya. Nah, itu Gitu nih, ya? yang Iya. bisa jawab kan wasit. Oke, peraturannya lo boleh mainin, kalau lo mau main lo naik ke atas. Tapi kalau bilang lo nggak bisa mainin, lo ambil tuh bola, lo drop. di bawah dengan penalti 1. Satu stroke. Ada tuh peraturan begitu. Nih, bola dikerubunin semut. Boleh pindah nggak? Boleh nggak? Gue jadi pengen Nah, tahu. kan Nah, kalau yang kasihan semut, semutnya kan. Nah, lo Lo bayangin semut sama teman-teman lagi main, set, bilang sama emaknya kan, set, dipukul, tak, larinya 200 meter. Hancur. Apa nggak dicariin emaknya? Seminggu baru ketemu Iya. lagi. Mana rumah gua gitu kan. enggak, gue curiga Gading curcol mulu dari tadi nih. Aduh, apa copot? Tenang. Iya, aduh. Enggak, Seru itu kayak tadi ya. Itu pemain punya opsi untuk minta dipindah. Oke. Karena apa? Semut, apalagi semut merah. Kalau berkerubung, Bahaya ada buat potensi lo. ngebahayain Bahaya kita. buat lo. Kita bisa, dan itu cuman wasit yang Wasit bisa yang bilang bisa, yes or no, pindahnya kemana. Nah, ini kayak begini. Itu ada di rule book semua. Ada. Official rule. Ada di semua possibility. Jadi rulesnya itu ada 30 sekian rules. Itu kita bisa download kok gampang. Nah, yang tebel itu decisionnya. Oke. Decision booknya referee itu segini tebelnya. Kayak buku KUHP gitu tuh tebel. Kalau basket berapa tuh? Berapa tebal bukunya segini? Tergantung NBA atau FIBA gitu. Yeah. Wih, siap. Siap deh. Padahal bedanya cuma 2 halaman. Jadi, Dua halaman itu juga kata pengantar. jadi Sama nggak itu. enak. Special thanks. Special thanks. Oke, Gading Martin. Itu cewek-cewek seprofesi sama lu tuh. Nah, Pada main golf sekarang. Kan zaman dulu kan mereka kan nggak takut panas, takut sama segala macam tuh, yang setahu gua gitu kan. Tapi sekarang demam golf semua kayak si siapa Luna Maya. apa Maya. segala. Itu mereka nggak takut hitam, nggak takut gosong atau. kan pertama ada beberapa baju yang bisa melindungi, ada kayak apa namanya, Full sleeve. full sleeve ada, pasti pakai topi, bisa pakai payung. Udah gitu mereka udah pasti ya merawat diri, udah pastilah. Gitu Kalau ya? mau ada gosong-gosongnya nggak apa-apa, mereka mungkin juga suka kali. Agak. Kita sih suka. Oh, kan? Ya kan? Kita sih suka. Ding, udah 6 kali nih gue hitung nih. Udah 6 nih. Gini, pas banget dibahas cewek-cewek karena gue mau nanya karena itu satu lagi yang perbedaan yang paling signifikan. Gue main golf ya iseng-iseng main secara rekreasi, terus gue lihat orang main golf di sini. Semua orang punya caddy terutama, semua orang punya golf cart. Tapi caddy-nya yang gue lihat ya kebanyakan adalah perempuan. It's women caddies. Gue nggak bilang
cowok atau cewek siapa yang lebih jago untuk baca lapangan atau baca green atau kasih advice. Caddy tugasnya apa, Om? Mereka tuh bukan yang cuman ngambilin klub atau ngasih tahu bola di mana. Mereka justru yang kasih saran kan. Ibaratnya kayak pelatih yang ngasih tahu ini kalau mau sejauh ini Caddy, anginnya kayak gini, pakai yang ini. Caddy jago juga mainnya dong. Nggak, ada yang iya, ada yang Nggak jago, tentu, ada yang nggak ada yang tentu, jago. nggak harus. Tapi harus tahu hafal course ini Mereka setiap biasanya lubang. ada training dulu juga. Mereka ada training dulu 3 bulan. Kenapa itu? Terutama kenapa di sini kebanyakan kayak di itu female. Ada course banyak yang cowok-cowok juga, tapi kebanyakan yang gue lihat lah yang itu adalah female kayak di apakah emang ada keunggulan pengetahuan mereka di situ atau sebagai itu saya kayak pemanis buat golfernya gitu. Ini buat temen lo yang nemenin lo jalan seluruh golf course biar lo nggak bosen. Caddy tapi ya female gitu yang biar lo lebih nikmatin aja hari lo gitu. Dan itu kenapa Itu buat terjadi nambah di sini? spirit main kali ya. Mungkin, iya. Lo bayangin 18 tahun main ditemenin Putra coba. Nah, kan gue yang bantuin dia lah. Gue bawain deh nih barang-barang lo. Iya. Gue setuju kalau itu nih. Gue setuju. Gue juga nggak bayangin kalau gue jadi golfer yang di sebelah gue Putra, aduh mati. Tapi gimana Kak? Gimana Kak? Itu kenapa kayak trennya ada di sini ataupun mungkin ada di negara lain gue nggak tahu. Kalau bicara women's caddy itu memang sebetulnya mostly itu adanya di Asia Tenggara ya. Oke. Diawali di Thailand dulu kalau nggak salah. Oke. Yang mulai Thailand dulu. Yang awal-awal ada female caddy itu Thailand. Emang Thailand soal hal gitu Ya, kreatif kita deh. bisa kreatif deh. Padahal kita nggak tahu tuh Nggak asli tentu nggak ya. cowok aja, nggak tentu cewek juga gue baru mau bilang. Iya, Itu nggak dia. tentu juga. Kan kalau di Thailand peraturan itu kalau terlalu cantik hati-hati katanya gitu. Nah, anyway, kita mulai dari situ dan kemudian di Filipina juga melakukan yang sama. Tapi kalau mundur lagi ke belakang, itu lapangan-lapangan golf di daratan China atau kemudian di Hong Kong itu justru malah perempuan juga caddy-nya. Tapi caddy-nya umur 45 ke atas. Oke. Jadi untuk di daerah tertentu ya kayak Hong Kong dan segala macam yang notabene kehidupannya secara ekonomi udah beda sama kita. Jadi pekerjaan ini tuh memang diberikan kepada mereka-mereka yang sudah pensiun, sudah menjelang pensiun atau ibu-ibu rumah tangga yang mencari uang tambahan, mereka kerja di lapangan golf. Nah, kembali ke di Southeast Asia mungkin itu tadi salah satu faktor utamanya adalah sebagai pemanis. Gitu. Oke. Itu mungkin itu jadi kita nggak bisa pungkir itu memang iya karena boleh dibilang sampai kemarin-kemarin ini 99% golfers itu adalah laki-laki. Oke. Gitu. Di Indonesia ya? Bukan hanya di Indonesia, hampir merata, hampir di Seluruh dunia. Asia Tenggara. Ya boleh dibilang seluruh. Mungkin kalau bicara di Eropa, di Amerika banyak perempuan yang main golf karena kan kalau orang bule kan memang sengaja main golf itu untuk kena matahari. Orang bule kan memang nyari matahari. Mungkin ya kayak Paul bilang kalau di Kanada begitu mereka. Gue mau nanya dong, kalau misalnya caddy bagus atau enggaknya dinilai dari penampilan, apakah itu ngerusak gamenya nggak buat lo berdua? Kayak Gading dulu. gini deh, kalau gue tawarin lo kompetitif nih sekarang, lo ngikutin skor, pengen mecahin 90 nih, lo ditawarin bapak-bapak nih, tapi lo nggak tahu apa tentang mereka, atau young lady gitu, terus lo harus nilai sendiri kayak lo kayaknya yang bapak-bapak ini ada alasan nih kenapa dia di sini, lo pilih yang mana? Kalau gue milih bapak-bapak, Gitu. Kalau gue ya, karena apa? Karena memang ya karena mau main golf beneran. Jadi gue bener-bener gue pernah pengalaman gue main di Bali di 2 lapangan yang beda. Lapangan yang pertama, caddy-nya cowok-cowok semua nih. Cowok-cowok semua, mana yang cuma sebulan, mereka cuma main mungkin sekali nemenin karena lagi sepi. Tapi mereka semuanya jago, mereka juga ngebantuin kitanya juga jadi latihan, kita jadi bagus. Kan kalau misalnya kita bagus, mood tuh jadi enak kan. Kalau kita mukul di hole 1 udah triple, udah bete, masih ada sisa 17 nih. Hari berikutnya besok kayak gue pindah ke lapangan, cewek dapatnya. Itu ibaratnya kayak cuman bantuin naruh bola, terus ditinggal dia nggak ngasih arah. Berubah langsung. Jadi memang lebih jelek mainnya. Iya, jadi memang tergantung lu mau main golf atau mau fun aja. Kalau mau fun kan ya pastinya bercanda-canda. Tapi hari kedua masih have fun nggak? Enggak. Enggak. Oke, berarti lo emang bener serius pengen maunya. Langsung kapan kan karena Iya. langsung tahu nih begitu nyampe green tak bacanya salah gini. Udah. Oh ya bener-bener ya berasa gitu bedanya gitu. Jadi ya Oke. Mungkin memang kalau lihat Gading tadi jawab antara yang cowok dengan cewek, yang cowok-cowok ini umumnya udah berumur dengan jam terbang yang sedemikian panjang terhadap lapangan itu. Dia tiap hari jalanin lapangan itu kan. Mereka benar-benar hafal dan mereka juga memang tanda kutip mungkin mendalami golfnya itu sendiri. Kayak mereka nggak ngapa-ngapain, akhirnya paling colong-colongan mukul biasanya suka gitu. Nah kalau yang cewek-cewek ini kan mereka tiap hari memang ada di lapangan serving the players gitu ya, dan mereka nggak ada waktu untuk mempelajari permainan itu sendiri. Iya. Nah at the same time memang trainingnya sendiri juga kan sebatas hanya serving the players. Mereka jadi nggak sampai ke bagaimana kita bisa
memberikan advice kepada Improve. pemain ya untuk Lo improve gitu. sebagai pemain. Paling sebatas hanya memberikan info tentang jarak, tentang break, sebatas itu aja. Sama bantuin yang lain-lain lah, Yeah. bersihin stick, bola, cari bola dan sebagainya. Tapi sebetulnya kalau kita lihat lagi, banyak juga yang KD perempuan yang dengan jam terbang yang cukup tinggi, mereka akhirnya punya kemampuan Benar. yang cukup bagus. Karena gitu. lama-lama Ya, jago karena juga. lama-lama akhirnya jago juga, karena kan Jago, tiap hari di iya, situ. iya. Dan ini terbukti di 3 kali Indonesia Open di satu lapangan ini ya saya sebut, bukan ini ya, tanya di Pondok Indah. Itu 3-3-nya pemain luar yang mereka nggak bawa KD sendiri, mereka pakai KD in-house, KD perempuan dan perempuan. Itu mereka mengakuin bahwa KD ini ngebantu mereka. Oke. Jadi KD itu kan ya sebat, mungkin kalau untuk pemain salah satunya faktornya itu, tapi banyak hal lain juga yang dia punya fungsi lain. Jadi misalnya dia harus bisa ngangkat moral si pemain pada saat dia down. Dan at the same time pada saat si pemain lagi hype, lagi excited, dia juga harus bisa nurunin. Ngeredain. Jadi ini yang kita membuat supaya lebih balance kan si pemainnya secara mental. Itu tuh salah satu tugas KD sebetulnya di situ. Masuk ke, Yes. sorry saya potong nih. Ini ada Gary Martin ada masuk ke, dua-duanya pasti bisa jawab nih. Satu saat teman saya telepon, Ri, lo basket kan ntar? Kenapa? Gue main basket lah. Lu katanya mau golf. Gue nggak pengen main nih. Sumpek gue. Main basket aja deh. Emang kenapa? Apa bedanya kan olahraga juga? Waduh Ri, gue lagi sumpek dia main golf, dia berantakan golf gue. Gue bilang loh, bukannya sama aja olahraga. Dia bilang basket aja deh gue. Gue nggak golf deh, gue lagi sumpek. Bener nggak tuh? Benar, benar. Kita lagi main bagus aja, terus tiba-tiba terima telepon atau baca WhatsApp, bisa berubah. Mood, benar-benar mood. On the course tuh. Bener, semua, ya itu. Golf tuh emang aneh banget, olahraga menurut gue paling aneh tuh golf. Waktu lo terima WA nggak enak, KD lo gimana dong ngangkatnya lagi? Susah banget. Gak apa-apa deh Pak. Nah, tapi kan suka gitu kan, sabar, pelan-pelan mas. Iya, kayak ada tadi ya, gitu. ada ya Begitu gitu-gitu. mukul yang tadinya bagus, kayak tadi gimana? Tadi hoki. Tadi hoki. Ada kedi memang dia tahu kita kan pemain baru. KD itu seberapa? Gue tau lah itu mereka perannya tuh lebih penting daripada mereka dapat kredit. Mereka dapat kreditnya sebenarnya kecil banget, kayak kesannya cuma bawa tas doang buat yang nggak ngerti gitu. Tapi kita juga lihat testimoni dari, kita lihat ini deh. Gue cuma tahu Tiger Woods yang paling banyak infonya. Steve Williams gitu. Dia bisa bilang pas KD-nya Steve Williams itu benar-benar dia lagi peaknya lah. Dia ngelepasin, dia ada alasan tersendiri lah, dia juga lagi galau banget atau whatever. Tapi segitunya loh merubah segalanya. Berarti seseorang golfer kayak lo pas lo lagi main profesional nih, how much yang trust yang ada di caddy lo, kayak seberapa persen dari kepercayaan lo? Kalau misalnya caddy lo bilang tapi ini kayaknya jangan itu deh, lo langsung nurut atau lo mikir-mikir lagi kayak I had this story satu event ini nggak untuk menang gitu. Honestly, I never won professional tournaments in tour gitu. Tapi anyhow, one of those days yang gue lagi main bagus itu, ada satu momen yang itu posisi gue di nomor 4 apa 5 gitu lah, one of the top 5 gitu. Itu beda 1 stroke, itu langsung turun ke nomor 10 apa 11 karena gitu. seri semua. Nah, karena seri kan dia pindah gitu kan, jadi turun ke bawah. Itu gara-gara lagi nunggu yang lain putting, gue berdiri begini ngeliatin scoreboard gue. Jadi kayak ngitung gitu, baru dari terakhir. Ini kalau gue nggak masuk kan ini mau par nih. Kalau bogey, gue turun ke situ. Keinget itu prize money. Jauh juga nih. 15.000. Nah gitu. 15.000 lumayan nih gitu kan. Itu asli begitu gue naruh bola, blank. At the moment. Kok nggak kelihatan break gara-gara 15.000 itu. Kok gini nih? You know what I did? Panggil KD. Lo liatin lagi dong breaknya. Hah? Kenapa? Liatin kemana? Udah lihat, udah katanya. Kemana? Gue taruh bola dong. Udah pas belum? Dia ngeliatin. Kurang ke kiri dikit. Udah pas belum? Ah, pas katanya. Udah, angkat. Itu literally taruh stick, pukul. Tanpa penglihatan sendiri, menggunakan penglihatan dia nih. Nah, pakai dia udah. Di situ jadi di situ buat gue itu di situ pentingnya KD, bahwa segitu trustnya gue terhadap KD gue waktu itu, at that crucial moment di saat gue blank ada jadi dia. Bukan selalu lo harus dengerin KD, tapi saat lo butuh ini orang harus bisa tahu nih. Ya masing-masing punya preference sendiri ya. Bener. Mungkin kalau buat gue dia
akan ngomong pada saat ini kayak di gue sendiri, dia akan ngomong pada saat gue tanya, tapi dia akan nyari informasi terus. Oke. Pada saat misalnya kayak jarak angin apa segala macam dia akan ngasih tahu, tapi decision is all mine. Semua pasti akan kembali ke pemain Itu ya. karena Itu kita yang makanya- execute. Itu makanya kayak kehidupan kan? Ya, itu it's life. Temen lo boleh ngomong apa, tapi Iya. keputusan dia. Keputusan ada di kita karena kita yang ngejalanin. Nah begitu mukul, tahu gitu. Nah, gitu. Benar begitu mukul, Iya. tahu gitu. Iya. Kan sih udah bilang. Kayak ikutin Waze kan, harusnya gue ikutin Nah, Waze ini gitu tadi. misalnya. Gue ikut kena macet nih. Ini ada satu situasi juga lucu nih. Balik yang tadi sebenarnya. Gue punya kesimpulan, ini golf olahraga yang sensitif jadinya ya. Ya kan? Bisa. Sensitif dalam arti apa nih? Pelakunya benar-benar harus fit. Fit itu fit benar-benar fit gitu loh. Untuk bisa masuk lapangan. Kalau enggak ancur-ancuran nih mainnya. Karena di Ya golf kan? itu nyaris sama gagal sama. Gua nyaris masuk. Iya. Tapi kan berarti Sama gagal. aja gagal. Iya. Jadi agak-agak bertolak belakang. Jadi ada teman gua, konglomerat. Dia kalau stres setiap hari main tenis. Bos, setiap hari main tenis, gua lagi stres. Kontrak gua di Hong Kong ini begini. Udah gua tenisnya deh. Gua buang emosi gua banget. Ada lagi satu. Wah, gua lagi pusing di kantor, lagi payah nih. Gua mau main basket nih. Tapi nggak ada yang bilang mau main golf. Mungkin nggak ketemu kali ya. Bukan. Mereka golfer juga. Mungkin mereka lagi suntuk dengan golfnya dan itu pernah kejadian. Saya juga Enggak, ngerasain. karena gini gue tanya mereka, lu bisanya golf di lapangan dari pagi sampai malam. Wah kalau lagi begini buku main golf jadi bisa jelek kali. Mendingan gue trek-trek di lapangan main basket deh. Ya. Ya, bisa juga. Dia pelarian. Iya. Dia cari Nah, pelarian yang berbeda. Jadi, Nggak pengen harus fokus, nggak pengen Ya. dipaksain untuk Ah, fokus. mungkin itu. jadi kesimpulan gue ini olahraga sensitif kan. Ya. Mungkin mahalnya karena itu ya. Sensitif yet again. Sensitif dalam pengertian gini, semuanya dia serba eksklusif gitu. Karena yang ditampung orang-orang yang lagi sensitif gitu nggak? Atau orang-orang iya kan? Lapangannya, bolanya, biayanya, KD-nya kalau nggak pakai lipstick dikit nggak ada yang lain gitu. Kalau ini, saya ini olahraga mahal om karena lahannya segitu besar, lo cuma bisa ngisi sekali-sekali dong, 4 Oke. orang lewat, 4 orang berjam-jam lagi sekali. bayar pajaknya mahal soalnya lapangan golf Iya. itu makin mahal. Jadi eksklusif kan? Iya. Iya kan? Emang dibuat gitu kalau di Indonesia. Nah. sama pemerintah ya. Ini berakibat kepada para pelaku golf. Ah. Gue lihat di Indonesia nih. Pulang golf sama berangkat golf beda loh. Bedanya? Kalau pulang golf ketemu di mall gitu, habis golf gue. Wah, ya kan. Nah, biasa Ri. Masuk lapangan golf dulu bentar. Nah. Kayak ini sesuatu yang keren banget gitu loh, keren gitu ya, gaya gitu kan. Tapi kan nggak mungkin kalau lu dari mana? Habis main bola, biasa aja kan gitu kan. Dari mana lu? Basket, gue ngapain lagi mana-mana. Tapi kalau golf ngomongnya kayaknya ekspresinya beda gitu. Dari mana lu? Sebelah. Ngapain? Golf dulu lah, 18 hole aja. Gaya banget gitu loh. Kenapa begitu ya? Apa perasaan gua aja? Stigma yang itu kalau boleh saya bilang itu salah satu stigma yang udah tertanam sedemikian lama. Karena memang kalau boleh mundur jauh ke belakang itu, sejarah golf itu memang rata-rata yang main memang diawali oleh para bangsawan. Kalau di Inggris? Di Inggrisnya, di Scotland seperti itu awalnya. Di Scotland ya? Scotland, terus kemudian orang-orang ya karena satu area itu mereka semua main, itu mereka dari situ. Kemudian olahraga ini dibawa ke berbagai negara, ya, tanda kutip jajahan para negara Eropa ini, bangsa Eropa ini termasuk ke Indonesia, yang main juga mereka-mereka juga, bangsawan-bangsawan itu. Nah, mundur terus berkembang, waktu berkembang, ini penjajah keluar, datang orang Indonesia yang main golf ya, orang-orang yang tahu golf itu kan orang-orang ini Jadi juga. ngikut juga ya? Jadi ngikut terus, dan ini yang terus berjalan Jadi sampai Inggris itu emang terkenal bos. Terkenal orang-orang yang gayanya arogan tuh dari Inggris gitu loh. Iya. Iya kan? Jago-jago gitu. Sampai film hantu juga Inggris yang jago-jago. Jadi ngomong film hantu. Kalau film tanya Gading deh. Iya dong Ding, ya nggak? Lo mau nakut-nakutin orang bikin film ya di Inggris jagoannya gitu loh. Ya kan? Gimana nggak arogan? Kalau setannya bahasa Inggris gitu. Nah. Itu setan bahasa Indonesia. Iya juga sih. Gue ada pertanyaan yang sedikit ini ya, gue pecahin dulu pertanyaannya. Sekarang banyak yang gue baru tahu sebutannya adalah COVID golfers. COVID golfers ini menurut lu, menurut Uka aja deh, ntar gue tanya Gading. Menurut Uka berapa persentasi dari
COVID golfers ini akan tetap berada saat kita udah semua udah divaksin dan udah bisa main basket lagi. Kalau Garing mungkin masih tetap karena dia udah kecantolan, dia mungkin mulai main basket lagi bagi waktu lah. Tapi dari orang-orang yang bener-bener kayak ya gue cuma bisa sepeda sama golf sekarang. Berapa besar dari mereka akan tetap lanjutin golf, main golf terus, sustainable enggak, dan apakah itu akan membantu olahraganya secara keseluruhan? Mungkin orang yang ngelihat nggak usah ngelihat kayak gue satu hari pengen jadi kayak Tiger Woods atau jadi siapa gitu, tapi gue satu hari ya pengen bisa hidup kayak Gading deh di Instagramnya gitu, dia kan main golf nih di pakai Titleist apalah gitu. Jadi mungkin mereka mau dari life way of life-nya aja gitu. Berapa kira-kira kemungkinan? Persisnya kita nggak pernah tahu, tapi ya kalau kita bicarain balik lagi mungkin lebih ke harapan ya. Kalau kita berharap memang at least 50% dari yang sekarang newbies so-called COVID golfers ini akan bertahan, karena boleh dibilang golf ini kan lifespan-nya panjang sekali. Ada sampai ada satu baru meninggal ini, beliau umur meninggal umur 86 dan dia masih main golf sampai akhir. Until 86 dia masih sering driving dan ke lapangan. Itu seminggu 4 kali dia di lapangan golf. Nah, saya berharap dari yang 50% ini ya itulah yang akan bertahan, dan itu jumlahnya itu lumayan signifikan. Soalnya kan kedepannya pasti gini, banyak orang yang main golf adalah kemarin sempat ngobrol sama salah satu yang profesional golfer di Indonesia juga bilang, gue golf karena gue dulu ikutin bapak gue, bapak lu juga dulu ngajak kan, kayak kalau udah banyak yang kecantolan karena COVID terus kedepannya udah balik normal, mereka main golf, punya anaknya mulai dibawa. Mungkin juga dong Indonesia tiba-tiba sportnya sendiri sebagai golf bisa jauh lebih baik daripada sekarang. Amin. Ya kan? Nah, pertanyaan yang selanjutnya adalah tentang kita tadi ngomong cewek-cewek. Tapi kita jangan objectify aja. Kita lihat juga golf adalah satu olahraga, menurut gue power itu penting. Tapi presisi juga sesama pentingnya menurut gue ya. Gue ini opini gue doang. Bedanya cowok sama cewek, ngomongin NBA deh, WNBA. Kenapa kita kebanyakan jarang nonton WNBA? Ya mereka nggak ngedang, jarang-jarang. Terus kita pengennya karena lebih atletis main basket. Kalau di golf bisa dibilang apa yang lo kekurangan di secara fisik, kekuatan sama atletis, lo bisa make up di hal lain. Seperti lo bisa lebih precision gitu. Dan kita kalau lihat di luar negeri, tadi lo sendiri bahas ya ke golfer cewek di luar negeri justru jago-jago banyak yang dari Asia. Korea jago. Ya kan? Korea, jadi kenapa kalau dari sisi itu yang di Asia cewek-cewek bisa lebih compete di world stage, tapi cowok-cowok nggak terlalu kelihatan. Adalah Asian golfer once in a while gitu, tapi lebih banyak didominasi sama North America sama Europe. Ini jawab yang tadi dulu ya. Ini nambahin sedikit dari apa yang Paul bilang. Ini saya nggak tahu si Tiger Woods itu pemunculannya dia itu tidak hanya dia sebagai seorang jago golf, tapi juga memberikan knowledge kepada orang-orang pecinta golf bahwa golf juga perlu melengkapi latihan-latihan otot, fitness, segala macam. Itu diikutin nggak sama para pecinta golf atau hanya untuk para pro aja yang ngambil metodenya Tiger Woods? Sebelum itu saya jawab yang Paul dulu ya. Nah, kalau tadi kita bicara antara power and Position and finesse tadi ya. Ini kalau di golf itu ibarat kayak kita bicara timbangan antara distance sama akurasi kita bicara. Jadi kalau bicara distance biasanya akurasinya rendah. Kalau distance-nya jauh. Nah, kebalikannya kalau akurasinya tinggi, biasanya distance-nya kurang. Nah, kalau mau dua-duanya cukup tinggi, pasti beradanya in between. Nah, ini kita bisa buktiin kalau kita buka statistik di PGA Tour. Itu yang kita ada beberapa kategori tuh. Ambil aja yang ini deh, fairway regulation sama green regulation. Itu pasti nggak ada nama distance fairway regulation sama distance ini apa namanya? To green. Jarak pukulan gitu ya. Nah, itu namanya nggak mungkin sama. Satu orang itu nggak mungkin ada di dua kategori itu. Kenapa? Karena itu tadi gitu ya. Nah, balik lagi sekarang. Jadi kalau kita bicara golf itu power atau distance itu sebetulnya cuma bonus saja. Yang lebih utama jadi gini, ada bahasa sampai di kita tuh golf kalau di Sunda gitu ya, golf itu bukan far-faran tapi par-paran. Pernah dengar nggak? Golf itu bukan jauh-jauhan, tapi dekat-dekatan sebetulnya. Dekat-dekatan kemana? Ke target sebetulnya. Jadi yang lebih penting sebetulnya adalah masalah akurasi tadi gitu. Makanya kalau ngelihat yang cewek-cewek ini antara kalau bule kan kuat. Cewek bule ini kan
secara fisik pasti lebih kuat. Tapi secara finesse dia belum tentu. Di situ mereka mungkin kalahnya dengan para pegolf cewek Asia. Karena orang Asia ini kan cenderung lebih gemulai gitu ketimbang bule-bule. Nah, beda kalau di yang cowok-cowok. Kalau yang cowok-cowok distance-nya kan pasti lebih panjang. Iya kan? Jaraknya otomatis lebih nambah. Iya. Jadi memang distance itu memang jadi satu ya Jadi kendala besar. kendala lebih besar untuk yang pemain-pemain yang badannya lebih kecil. Tapi bukan berarti nggak bisa. Ini dibuktiin kok. Banyak pemain-pemain Asia yang juga bisa compete baik itu secara skor maupun secara distance dengan pemain-pemain Eropa. Jadi memang ini apa ya, golf is a world sports kalau boleh dibilang sekarang, terlepas dari gender dan ras dan segala macam. Saya rasa mungkin ya ini nyambung ke yang tadi. Tiger kenapa dia begitu fenomenal? Karena dia datang dengan background minority. He's black Asian, boleh dibilang. Bapaknya orang Hindu. Double minority yang berada di negara yang ada Ku Klux Klan. Iya, dan main olahraga yang justru dia minority banget. Yang main di olahraga yang memang mostly nggak ada orang hitam. Benar. Bahkan pernah dia dulu ada satu kejadian yang dia mau main di Sebuah turnamen yang dia ditolak. Benar. Terus pada saat dia udah jadi pro, kebetulan turnamennya di lapangan itu. Dia datang dengan outfit lengkap, bawa bag, tapi dia cuma bilang saya mundur. Ditanya kenapa mundur, karena saya pernah ditolak main di sini. Itu segitu ininya dia gitu ya, segitu terhadap ini. Jadi balik lagi sekarang, nah kalau bicara orang Asia, Tiger half Asian. Terlepas dari dia, not his power side, his finesse side. Exactly. Benar, he got the best of both. He got the best of both one. Dan kalau kita bicara Tiger, mungkin banyak orang yang born to be champion, but this guy was born to be a legend. Jadi memang levelnya berbeda. Nggak sama. Nah, levelnya memang udah nggak sama. He's on a different level back then ya terutama. Jadi pada saat dia lagi ada di sini, orang-orang masih di sini. Nah sekarang yang dengan kondisi yang sekarang kayak tadi Mari tanya, ini yang muda-muda ini kecil-kecilnya ngelihat Tiger, termasuk Paul, termasuk Gading mungkin ya siapalah, banyak yang muda-muda yang main golf itu ngelihat Tiger, semua dipelajarin, termasuk sisi fitnessnya sendiri. Akhirnya dia belajar bagaimana menjadi Tiger. Sementara Tiger yang cruising aja di atas, tapi dia tetap climbing. Cuman bedanya sekarang ini climbing, yang ini skyrocketing. Akhirnya kesusul. Kalau dibilang Tiger sekarang jelek atau stagnan, enggak. Dia masih climbing. Dia mainnya bisa dibilang lebih bagus. Malah sekarang mainnya lebih bagus. Iya, terutama lebih lengkap. Secara psikologik dia lebih lengkap. Kenapa? Dia bisa lebih fun main di lapangan. Dia banyak ketawanya. Bisa bercanda, bisa ngobrol. Biarpun dulu juga bercanda, tapi on the certain situation aja. Tapi sekarang lebih umum dia bercanda, ketawa-tawa. Nah, bedanya yang muda-muda ini karena belajar dari Tiger, mereka bisa ngelewatin sekarang. Itu. Makanya Tiger sekarang posisinya nomor 61 kalau masalah world ranking. Nah, yang di other 60 ini kan yang majority kan youngster yang belajar dari dia. They look up at Tiger, they grew up watching Tiger play, and now he's beating Tiger basically gitu. Jadi he's beating tapi gini idol. Gini Mas, pertanyaan saya tadi lebih mengarah kepada kelengkapan seorang atlet golf. Yes. Gitu. Physical trainingnya. Kalau basket kan dari tahun ke tahun perkembangannya pemain basket tetap harus dilengkapi dengan beban gitu. Ya. Apa golf juga begitu? Karena kalau saya lihat Tiger Woods masuk ke sana gitu. Memang. Jadi dulu memang itu bukan sebuah requirement kalau di golf. Kalau kita lihat era sebelum Tiger itu rata-rata majority golfer itu tambun-tambun, gemuk-gemuk gitu. Dan nggak ada ini yang mereka nggak pernah nggak tahu lah yang namanya gym gitu. Nah begitu Tiger masuk, itu pun Tiger baru mulai melakukan gym itu pada saat dia di college. Benar. Mulai nge-gym. Mulai besarnya itu tahun kedua atau tahun ketiga dia di pro. Mulai badannya jadi buff. Nah sekarang para golfer semua sama melakukan yang sama. Karena dan mulainya lebih cepat lagi. Nah mungkin mulainya sekarang lebih cepat dari Tiger. Makanya itu jadi kejadiannya mereka bisa ngejar Tiger gitu. Nah kembali ke yang regular players, sebetulnya saya selalu rekomen juga bahwa kalau mereka main golf, apalagi udah bisa main, mau lebih serius dan lebih kuat lagi main golf, ya nggak ada salahnya diimbangin sama nge-gym. Karena kalau sekarang kan boleh dibilang mungkin sepintas nggak kelihatan, cuman kan orang kalau nge-gym udah biasa. Apa betul ada otot-otot yang perlu diperkuat dengan gym? Oh iya. Untuk golf. Pasti. Core, legs. Core muscles, legs muscles, terus
Kalau upper body lebih ke di belakang, bahu, Pinggang ya. ya pinggang ke punggung sini. Untuk apa twisting tuh ya? Ya, terus otot perut juga. Lo pernah cedera nggak pas lo lagi sebagai profesional? Justru gue berhenti main berhenti compete itu karena cedera. Soalnya banyak orang yang terlalu underestimate physical toll itu swing tongkat golf itu seberapa hard physically. Yeah. Terutama buat gue ya. Itu kakinya udah unnatural banget karena kaki depannya itu harus planted. Sementara kita udah torque, badannya udah diputer kayak mainan yang diputer tau nggak? Terus Yeah. dilepas dia kan gini. Di-squeeze. Nah, badan kita kayak gitu, tapi kaki kita masih planted. Jadi gue selalu ngeri banget kayak lutut gue copot gak nih kalau gue terlalu keras. Iya kan? Karena gini Paul, ada temen gue di Amerika tuh pemain pro, ya kan? Gue baru cerita, rupanya Mas ini kenal juga si Ben tuh. Dia berhenti gara-gara pinggangnya udah nggak bisa. Nah, pinggang ya biasanya. kena di pinggang. Atau back gitu ya. Jadi Common injury di golf itu lower back, terus wrist dan elbow. Oke. Satu lagi left knee. Ya, pasti Nah kiri. kan, gue udah Dari bilang sini. ya. Left knee, Nah, karena itu- dia sebagai penopang. Waktu pada saat dia twist ke depan itu bisa left, bisa right juga kan? mostly banyak left. kan left karena Mostly kaki left. kiri Karena dia planted. Kalau right itu yang kebot. Ya, Yang kebot. kalau right yang kebot. Maksud gue yang kebot. Nah, yang kebot maksud gue. Ya itulah. Sementara Gading kan kebot oke. Gading fleksibel dong. Tergantung tempat. Hati-hati bingung milih WC loh. Kalau fleksibel, bingung ntar belok kanan belok Iya, kiri. masalahnya latihan orang lain kan latihan twist gini kan. Kalau kita kan maju mundur. Tujuh, udah 7. Curhat ke 7. Gading. Curcol. Tapi kalau masalah yang distance sama akurasi itu pernah dengar cerita, maksudnya kalau King Kong lawan pro nggak? Siapa lawan? Oh, King Kong lawan pro, enggak. par 4, jarak 400 meter. Oke. King Kong mukul, dang 300 langsung. Pro 200. Yes. Pro mukul lagi 100, chip masuk par. King Kong kan udah 300, pukul lagi 300 lagi. Iya. Iya, dang. Jadi kan kencang doang akurasinya kan nggak. Iya bener. Bener. Dan itu pernah kejadian. Gue punya teman dulu waktu di Amerika, ada dia salah satu peserta long drive champion, di mana dia bisa mukul tuh 430, 450 yard, gampang aja. Tapi tiap hole gue kasih fur 1, nggak pernah menang sama gue. Lu udah kasih fur padahal. Udah gue kasih fur tiap hole karena dia pukulnya dekat green, malah di apron sekali dia gitu. Itu side bet. Gue bilang, I bet you $20, you make bogey from there. No, I'll make birdie. No, go ahead. Guess what happened? Double bogey, man. Bola di sebelah green lo itu. Yang sekali pukul. Nggak ada Kayak- finesse-nya sama sekali. Kayak center disuruh nembak triple, agak gampang, lebih susah, kaku, tangan kurang lentur. Nah itu korelasinya banyak Enggak, sebenarnya. gue mau tanya lagi satu lagi. Ah, Kan golf selalu diawali dengan tee off kan ya? yes. Kenapa nggak tee off dibikin bareng sekalian gitu? Satu-satu gitu. Gue bilang kalau bareng seru kali ini. Kalau bareng bolanya asap biasanya. Tabrakan. Enggak, kalau bareng bola asap yang ini peresmian turnamen tuh biasanya. Enggak, maksud gue ya karena sama satu, habis dari satu baru asik. Maksudnya empat-empatnya mukul. Yo, Terus gimana tahu bola yang mana yang punya kan Gua nggak tahu. empat-empatnya naik tuh. Kan gue nanya. Warna harus dibedain warna bolanya berarti. Maksud Warna gue kuning. yang main tuh maksudnya Gading Martin, yang main Gading Martin. Siapa lagi gitu berempat sama gue lah. Kita bareng-bareng mukul. Nah, 1, 2, 3 gitu. Bola lu yang mana? Gue nggak tahu. Enggak, kalau ini nyambungnya ke ini sih, balik lagi ke peraturan bahwa golf itu kan is individual sport. Jadi di mana order of play itu ya itu tadi, masing-masing punya kesempatan yang sama dan bergantian. Kita respect the others untuk melakukan whatever yang dia perlu lakukan. Pairing pun nggak tentu mereka lagi saingan lawan satu lawan Iya. kedua, mereka kan lagi ngadu skor. Dan Nah, makanya itu gue kecuali kalau di hari ketiga keempat ya, itu pasti Iya. based on ranking nantinya. itu yang bikin salah satu gue nggak begitu interest sama golf sampai hari ini karena gini. Tapi udah improvement dari benci sampai udah Nah. not nggak interest itu udah lumayan nih udah Turun gitu dikit ya. udah levelnya. meningkat nih. Enggak gini, Ding. Setiap pukulan tuh beda lagi sticknya, beda lagi sticknya. Bahkan ada yang caddy kasih tahu tuh, bos pakai iron aja kalau ini. Gue bilang repot amat sih main golf, kenapa nggak satu stick aja gitu ya di mana gitu ya? Ya, iya dong ya kan. Terus tenaga kita yang beda-beda. Bisa satu stick. Misalnya Om Ari lawan dia. Dia peraturannya cuma boleh dia satu stick, Om Ari pakai full set. Ayo pegang dia. Saya tetap Udah. pegang.
Bener juga. Bisa-bisa aja sih. Itu sih lo jatuhin gue. Golf tuh yang penting kering-keringannya. Nah. Kalau ada telepon tuh bahaya. Telepon tanda Lo kutip. kalau gini, logika gue sih gini, kenapa cowok lebih susah compete di world stage? Karena kita punya ego yang lebih besar. Kita kalau mukul bola ke bawah adrenalin, ingat gak kita pas ngomongin bulu tangkis kadang-kadang nih kalau lagi match udah harusnya sih cuma ditaruh enak aja gitu soft, tapi di smash karena lagi semangat. Gue tahu juga lah kadang-kadang lihat fairway-nya lurus nih lebar. Lo ada rasa yang sama nggak? Walaupun lo tahu kemampuan lo mungkin belum kayak segimana ya, tapi gue harus crush ini drive ini nih. Makanya terus kadang-kadang juga kita habis ngeliat teman mukul ke sana, wah mau gitu. Padahal kan gue nih ya, dulu pertama kali turun, lapangan kan lebar banget kan. Lapangan lebar banget, masa ke kanan sih? Ya, Ini lebar dan panjang, masa ke kanan? Tang, ya kanan. Karena lo lagi mikir ke kanan. Iya, pasti gitu. Bener, Wah, kata golf air gitu. nih, air. Lo milih ke kiri, dia belok kiri. Hebat nggak tuh bola golf? Psychologically memang tinggi sekali di golf itu. Jadi kalau kalau kita bicara level ini ya, level atlet gitu. Yang kita latih justru di situnya, how to control, gimana mereka bisa kontrol mindsetnya, main gamenya dia pada saat di lapangan. Bener gitu. Kita bilang ambil kiri sama jangan kanan, Pasti ke kanan. itu kejadiannya bisa Pasti ke berbeda. kanan. Makanya call your ball. Kalau jangan- Call your balls gitu. Jadi call your balls itu untuk kita jadi dan call Kalau bola apa? Misalnya nih, gue mau ke sana. Iya. Misalnya itu ada pin, sebelah kanan pin. Oke, kanan pin. Ya. Berarti gitu, ngomong aja dia. ngomong Oh, dalam- gitu. dan itu kalimat, dan itu harus menjadi kalimat terakhir yang kita ngomongin karena itu ngefek ke itu tadi. Bukan kayak, aduh jangan sampai nggak nyampe nih, jangan sampai Nggak banyak nyampe. nih, nggak Nggak nyampe bener. Bener. Kejadian. Bukan Gila, begitu gua Put. bisa- Tanya Putra. Bisa prediksi nih Iya. gue. Ya, yang nggak tahu itu sugesti dan Lebih ke sugesti. Jadi kalau gangguin lawan gitu, lu jangan sampai ke kanan. Nah, ya. Iya. dan itu kejadian. Itu Kalau- kejadian. Kalau lagi bercanda-bercanda sama teman kan gitu, awas air. Air. Atau misalnya mau dipukul kita gitu tuh. Ya, Itu juga tuh. Ini ninja. di turnamen pernah kejadian gitu. Jadi gue perhatiin ada satu yang playing partner gue ini, tiap kali gue mukul dia ngintip back. Emang ngapain orang lihat back? Salah satunya mungkin dia supaya ada benchmark. Dia ngitung jarak. Oh, kalau Uka pakai ini, gue pakai ini gitu. Jadi ada satu par 3, gue iseng aja karena dia ngintip mulu, gue isengin. Jadi jarak itu sebetulnya cuma 170 yard tuh berarti 150-an meter lah, 155 lah sih. Itu jarak pukulan gue sebetulnya pakai 7 nyampe. 7, ya. Nah, waktu itu ya. Gue tarik 5. Oh, gue bercanda gitu, angin nih gitu. Pura-pura aja gitu. Kan dia kan denger gitu. Gue pukul pakai 5. Bolanya on di grid. Wih, pas. Tapi sebenarnya lo mukulnya cuma 70%. Kan dia nggak kelihatan. Dia nggak gitu. tahu kan, Dia nggak tahu. tahu. Dia cabut 4. Out of bounds main di belakang. Begitu dia balik, makanya dia nyontek. Begituin asli. Nah, semenjak itu dia nggak ngeliat back lagi. Jadi itu Psychological game itu psy-war. Ya, psy-war-nya tuh kita bisa begitu. Tanpa kita harus ngomong, tanpa kita bisa mainin di situ. Jadi balik lagi bahwa itu tadi sugesti itu penting banget kalau di golf. Bahkan ada pernah kejadian gue main 2 hari sama satu orang Singapura, pemain Singapura. Hari pertama pas dia kan kalau ngeliat break kan dia jongkok, kelihatan dong kos kaki. Kiri hitam, kanan putih. Gue bilang kok kesiangan kali bangun nih, salah gua kos kaki. Udah main kan, begitu hari kedua bareng lagi kan. Gitu lagi. Gitu terbalik. Dibalikin. Dibalik. Kanan hitam, kiri putih. Udah. Selesai main, sama-sama lolos cut-off, skornya sama. Hari ketiga ketemu lagi. Begitu lagi. Akhirnya gue tanya dong, penasaran, kenapa lu? Enggak, ini ngilangin jinx katanya. Lah, apa hubungannya kos kaki sama itu? Cuman Superstitious. Iya. Akhirnya balik lagi kita mikir bahwa itu sugesti dia untuk dia bisa merasa nyaman, merasa confidence. Ya begitu caranya Apapun dia. buat dia ini. Whatever. Buat dia Ya seperti itu. Selama dia kaos kakinya pagi itu dia salah tapi mainnya bagus, dia akan gitu terus dia sampai, kan gitu sampai dia terus. mainnya jelek. Bisa begitu. Bisa Tapi begitu. gue itu kalau your ball tuh kejadian di gue, my first birdie itu di Sumarna. Par 3 on tapi jauh. Terus begini naik turun gini slope-nya, greennya naik turun. Gue bercanda, tapi gue bilang gini, kita berempat sama kiri-kirinya. Gue bilang, pada belum pernah kan lihat birdie dari sini, nih. Birdie, teriak semua. Emang gitu, emang. Oh, lu gitu aja tiap kali di par 3, hole in one nih, gitu. Oke. Ini pertanyaan yang dari tadi belum terjawab. Gua mau tahu ini buat teman-teman atau para pecinta olahraga yang lagi dengerin nanti.
tahu lah kira-kira kalau mau belajar golf, lu mesti siapin duit berapa gitu. Duit lah. Kalau nggak, tapi kalau belajar, coach, kalau pro itu macam-macam lah. Nggak, Ada yang aja. ada yang sejam 1 juta ada. Enggak, maksud gua Kok gini? Terus bola Penunjuknya gini. Iya. Cuman kalau udah kenal 9,5 boleh. lah, ya, diskon. Cashback ya, dapat cashback. jadi sekali Ngeri main ada udang di balik batu nih. Jadi hubungi nomor telepon di bawah ini ya. Susah soalnya aktor. sekali main berapa sih perlu duit? Sekali Berapa main. Pertama, Udah punya alat semua, udah punya nih ya. oke. Untuk main sekali. Kalau weekdays biasanya main di lapangan tuh biasanya sekitar ada yang katakan 500.000 deh. Ya 500.000. Itu green fee-nya. Green fee. 500.000. Caddy-nya Caddy tergantung. Biasanya orang di berapa 300? Ya 200 200 300 lah. 300. Oke. Nah, cuman kan kadang-kadang ada teman-teman yang rusak pasar. Ya. Ya. Gimana? Gimana? Tip gede. Iya dong, Ekstra main Gading Martin sama yang itu ngasih gopay, masa Bang Gading Martin. Berarti kalau yang ini udah gopay kita 5,5. Ini yang bahaya teman-teman ngerusak pasar ini. Nah, 8 ya curcol itu. berarti 5 sama makan dia katakan 1 juta. Ya. That's Kurang not lebih. bad. minimal 1 juta ya, minimal Iya. ya. On average ya, kalau boleh bilang on average. Sekarang kalau kayak Gading Martin main bisa 2-3 kali seminggu, berarti 3 juta tuh. Kita bicara kasarnya Iya, lah, iya. 3 juta ya. Seminggu 3 juta, sebulan berarti lo orang kaya lo. Enggak sih, enggak kaya. Cuman Enggak berlebih. kaya, cuman berlebih. Cuman orang ada aja. Nah, gitu. Pas lagi mau main ada. Masalahnya mainnya tiap hari. Sticknya gratis. Stick gratis. Nah, gratis. Gue Makanya nggak tadi- kaya, gue beruntung. makanya tadi dikasih tahu sama Mari kan kalau Gading berapa Woodstick udah Beda. punya karena udah ada. Nah, tinggal Beda. tapi sering juga kalau model kayak Gading gini ya itu tadi ya ada opportunity yang mungkin Ada bisa ya komplimen. ya ada opportunity green yang fee-nya gratis. ya diberi apa namanya yang diambil oleh si lapangan golf kan ini part of the ini kan Ini dong. Exposure. exposure mungkin ya dengan Bawa fotografer, ya gua kan dia bawa kasih deh fotografer. gratis Nah, udah, main. lo oke lah untuk Gading gratis. Nah, itu kan apa namanya mengurangi cost itu tapi in general memang ya kurang lebih Kurang lebih segitu sejuta. habisnya. Sejuta, 1,5 juta lah ya. Ya, Kalau satu- weekend lebih mahal. Kalau weekend Weekend ya lebih mahal. bisa Gimana, double Om? angkanya. Tertarik? Besok? Wah, tergantung Ya. bos gua dong. Gue mau nanya dong, Ya. lo sekarang udah lihat golf banyak berubah lah ya. Ya. Apalagi sekarang course-nya juga ada di mana-mana. Bisa dibilang Indonesia antara semua Southeast Asia salah satu yang banyak banget golf course-nya. Gue pernah lihat liputannya juga. Lo sekarang kalau golf kan beda sama olahraga lain yang dimana ada peak. Pasti setiap olahraga ada peaknya. Tapi saya udah bilang di golf juga pengalaman, jam terbang, experience, knowledge itu juga sama-sama pentingnya dan bisa menggantikan hal yang lo udah nggak bisa ngelakuin secara fisik. Ya. Kalau lo dikasih kesempatan sekarang untuk go back on tour, dibiayain, dikirimin ke turnamen, lo masih mau nggak? Some part of me bilang iya. Tapi another part of me say no thanks. Which part dan which part? Iya. Oke, some part ya I don't know which part tapi yang jelas kalau ditanya eager pengen main jujur masih ada. Apalagi kalau pas lagi ada live coverage di lapangan gitu ya, duduk di studio di lapangan ngasih komentar tentang pemain kan otomatis nyari info ke teman-teman dong nanya apa segala macam. Terus ngeliatin mereka di luar. Jujur sebetulnya tangan Gatel tuh ya? Lo kan paling bisa lihat, gue sih lebih jago dari gatel dia. gitu. Iya itu maksudnya ada eager untuk apa namanya jiwa kompetisi tetap masih Buat ada. atlet itu nggak pernah hilang. Itu sih. nggak akan pernah hilang dan selalu itu muncul. Ada satu spark kecil itu. Nah yang latest yang bikin spark itu muncul lagi, My Boys at Home. Umurnya berapa? Yang gede umur 14, yang Wah. nomor 2 umur 10, and they both play basketball di satu klub gitu ya, di klub basket di Jakarta. Dan gue selalu nonton mereka main kan. Nah begitu balik pulang ke rumah, iseng nonton golf, mereka juga suka nonton gitu. Dia bilang, ya sekali-sekali main dong. Gue pikir main, maksudnya main ke lapangan bareng. Ah mahal gini, bukan. Aku pengen nonton ayah main turnamen sekali aja katanya ke lapangan. Itu apa ya? Di satu sisi kayak deng gitu kayak muncul, iya
iya juga nih, asik juga gitu. Terus kejadian Tiger yang menang Master Sama tahun berapa yang 2019 yang terakhir dia menang 2019, itu. ya. Itu literally on the same spot waktu dia menang Master pertama tahun 97. Benar. Itu persis di spot yang sama dia meluk bapaknya dan di spot itu dia meluk Sama anaknya. Charlie, Nah, yes, benar. Dan kalimat yang muncul di mulutnya sama, I did it. Iya. I did it, we did it. Yeah. Exactly the same words yang dia ngomong ke bapaknya. Jadi di situ gue, ih asik ya. Ini merinding nih, jujur. Ya, gue juga Sekarang merinding karena gue inget cerita, gue inget scene itu juga. Bukan, gue merinding, satu merinding scene itu, kedua gue merinding gue sendiri gitu. Karena lo bisa relate. Ya, karena gue bisa relate dengan itu. Jadi kalau tadi ditanya itu, iya gue pengen gitu. Cuman balik lagi sekarang, kalau untuk gue latihan, spendingnya kan lumayan. Investasi waktu. Investasi waktu, terutama itu ya. Dan gue juga ngobrol sama bosnya Om Ari soal ini juga. Gue bilang, iya kalau gue untuk main lagi, itu yang bikin gue sampar no thanks itu karena kalau buat gue bilang kalau gue balik lagi, gue kok jadi egois ya, ninggalin 4 orang ini demi gue sendiri gitu. Cuman ya bimbang gitu. Terlepas dari misalnya kalau misalnya ada sponsor dan segala macam, oke lah kita lain cerita gitu ya. Mungkin kita akan nge-push untuk bisa itu dan mau coba convince yang di rumah ini untuk oke, support me please. Mungkin gitu. Tapi ya itu tadi di sisi lain kenapa saya no thanks? Untuk bisa compete itu kan perlu apa namanya? Latihan yang ya kita tahu lah. If you want to become a champion apa namanya? You have to live that life not only for 24 hours but it's actually for 36 hours. Lo nggak balik juga untuk iseng-iseng pokoknya doang. udah nggak gue gue balik memang I want to do something big gitu kan, istilahnya comeback itu is a different thing gitu. Jadi gue ngebayangin kalau gue untuk latihan lagi apa segala macam, kok kayaknya berat ya untuk balik latihan itu. Belum lagi gue ngerasa kuat nggak badan gue untuk bisa itu, terlepas dari setelah injured atau segala macam. Tapi ya gue nggak pernah tahu sih, belum pernah nyoba gitu ya. Unless kalau memang beneran ada yang mau support gue untuk let's give it a shot. Yeah. 2 years from now, give you a shot for 2 years or 3 years and see what happen. I might do it. I might do it. I might try to do it at least gitu, kita coba. Ya yang motivasi paling utama itu tadi omongan anak-anak gue itu sebetulnya. That's Jadi, nice. Jadi apa ya? Ya we'll see lah. Kalau memang beneran ada ya give me a call and see what happen. Om Ari, boleh pertanyaan terakhir silakan. Saya serahkan. Pertanyaan gue yang terakhir, sebetulnya jangan terakhir, banyak. Boy. Buat part ini, buat part 1. Terutama Gading Martin. Gue tahu, makanya tadi gue nanya Uke. Gue tahu ini pasti mau gali lagi. Bro Gading, Yes. lo main golf seminggu berapa kali? Seminggu sekarang bisa 3 kali lah. Minggu ini berapa kali tanya? Minggu ini udah berapa kali? 3. Minimal Masih ada besok loh. Tapi minimal pokoknya minimal 1 atau 2 kali dalam seminggu. Kalau lo nih, orang kalau mau main golf gitu ya, atau mau olahraga lah, pasti udah direncanain dong. Besok gue main gitu. Tahu-tahu nggak jadi main, hujan atau gimana, itu perasaan lo gimana? Iya bete, karena malah tapi anehnya gini, lucunya adalah ketika saya tiba-tiba terus suka dan kecanduan sama golf, saya bisa gini, misalnya saya malam nongkrong nih sama teman-teman ya di rumah, minum padahal, tidur jam 1:30, golf tuh bangun, berangkat, seneng gitu. Kalau besoknya janjian mau naik motor, gue mendingan enggak, capek mendingan gue tidur. Tapi golf tuh ada, gue pengen gitu, karena itu main bagus pengen lagi, main jelek penasaran. Semakin pengen. Iya. Jadi kalau misalnya totonya hujan, apalagi udah kalau misalnya sebelum hujan masih nggak apa-apa deh, masih belum berangkat ya, maksudnya hujannya sebelum berangkat. Tapi kalau misalnya baru 3 hole terus hujan, terus mesti pulang, bete juga sih sebenarnya. Secara realistik kalau kita udah nggak pandemi gini lagi, lo bakal tetap terusin seentusias seperti sekarang nggak? Kayaknya iya deh. Gue Gitu ya? langsung nggak tahu kenapa udah langsung ada jadwal suka syuting yang udah rame, jadwal. Nah ya mungkin karena sekarang juga syuting lagi berkurang, makanya gue punya banyak waktu. Karena gini, Ding, ada temen gue, pasti lo tahu lah. Temennya banyak banget ya. Ada temen Gaul. banyak gue. Banyak banget. Gaul. Tiap kali podcast gue ada temen nih. Temennya banyak banget. Karena di Jakarta kan, Jakarta berapa sih rakyatnya? Penduduknya berapa Jakarta? Ya. Ada 5 juta, 6 juta. Lebih lah. Lebih. 20. 20 Jakarta, ya, 20 Iya, lebih kayak 10%. 20. 20 juta. Ya temen gue 17 juta. Iya, hampir semuanya lah ya. Hampir semuanya gitu. Jadi balik Dan itu teman-temannya pasti kenal gue. Walaupun
gua belum tentu kenal ya. Enggak. Jago enggak, sombong iya, enggak apa-apa. Enggak. Bener kata coach gue, let the club do the talk kan. Tunggu di Enggak, lapangan lo ya. Gini. Temen gue itu pemain band. Dia main band tuh sampai jam 11 malam. Berarti bukan lo, Dik. Ya kan, pemain band. Dia istirahat, nggak pernah pulang. Dia ada tempat dia buat istirahat. Dia tidur di sofa, dia tidur apa adanya. Kenapa lu nggak pulang? Gue jam 4 mesti berangkat ke Bogor main golf. Jadi setiap main golf ke Bogor dia nggak pulang. Dia tidur di tempat yang Langsung. gue bilang sih bukan tempat istirahat, tempat yang seadanya gitu. Hanya untuk main golf di Bogor. Lama-lama nggak tahan tuh badannya dia. Iyalah pasti. Habis lama-lama karena kegilaan golfnya gitu loh. Lo pernah nggak terpikir gitu, Ding? Suatu saat lo udah maniak bener golf, lo akan masuk satu situasi yang lo udah nggak bisa kontrol lagi. Pokoknya mesti golf. Gue pulang jam berapa aja mesti golf gitu. Enggak sih, kalau gua ada di tahu porsinya masing-masing gitu. Kayak misalnya main di mana? Gunung Gelis gitu misalnya. Gua enggak. Pertama gini, udah jauh-jauh, ibaratnya udah jauh. Lapangannya kan susah, pulang macet. Gue mending nyari yang di sini. Jadi tahu, kecuali misalnya lagi free banget nih, mau cari course-course yang challenging gitu. Gunung Gelis, ya udah berangkat, tapi kan nggak sesering itu. Tahu prioritas lah. Tahu prioritas. Nggak tentu harus diprioritasin. Jadi apa namanya bisa ngukur diri Bisa, juga. harus ngukur. Jadi gimana diri. Om, sudah siap? Tadi itu baru cek harganya. Iya, gua kan tahu. Lagi browsing. Lagi ini apa? Bukan ini WA dari IBL. Push. Oke, siap. Sesuai dengan bidang masing-masing. Oke, siap. Pemain basket pada main golf semua loh. Lihat pemain NBA, Steph Curry, Charles Barkley, Itu kan pemain. Michael Jordan. Gua kan, Mark Cuban main golf, owner. ya kan, gua bukan owner, ya kan, gua bukan pemain juga. Gua ini apa? Apa? Commissioner bukan. Komis bisa sih. Komis. Pendiri. Wih. Founder ya. Iya. Tiang kali pendiri. Alright Om. Jadi luar biasa nih, Gading Martin. Thank you. Aduh, Anda bisa tergila-gila golf dan menularkan semangat golf pada banyak orang pasti ya. Ya. Itu luar biasa tuh. Jadi Anda punya influence ke banyak orang itu luar biasa. Termasuk ke para artis cewek itu luar biasa tuh. Yang dulunya takut hitam, tahu main golf semua sekarang gitu kan. Yes. Hebat lah. Terus Mas kita nih sebagai pengurus profesional golf, kalau bicara prestasinya Indonesia, kayaknya belum apa-apa ya. Ya. Jujur belum. Belum ya? Belum. Ada nggak pemikiran-pemikiran satu saat Indonesia mesti tampil di Ada punya banget. jago-jago yang berkibar lah gitu. Ada banget dan Kayak Tiger Woods Indonesia gitu. harus Mungkin ada. nggak? Untuk jadi Tiger Woods-nya sih mungkin lebih susah ya, tapi untuk masuk world stage sih saya nggak ragu sih. Tapi kalau bicara mungkin. Mungkin ya. Mungkin ya. Maksudnya Kita nggak pernah tahu juga. kita nggak pernah tahu Iya. dan apa namanya itu kembali lagi ke bagaimana kita memupuk. Siapa yang pernah tahu sih itu daun yang apa janda bolong itu harganya bisa mahal? Asli. Same way Iya. gitu. Janda bolong aja mahal, gimana nggak bolong tuh janda? Nah, 9 gitu. kita mau bulutin aja sampai 10 Iya, kalau enggak. bisa. Ya kan? 10 dapat piring cantik. Tapi Jadi- mudah-mudahan sih bakal sampai Ya, mudah. Karena ada teman-teman yang memang dia karena suka banget sama golf, memang jago juga, tapi mungkin karena kesempatan umur mereka udah mulai menularkan ke anak-anaknya. Ya. Jadi maybe in the Tunggu. 5 next 10 years. Golf tuh masuk nggak di Olimpiade? Masuk. As Masuk of ya? 2016 kemarin baru masuk. Baru masuk ya? Oke. Baru masuk di Olimpiade. Dan itu yang main profesional. Oh itu golf. Kalau golf atlet profesional, tapi kalau maksudnya untuk Olimpik itu profesional, tapi kalau untuk level Asian Games, SEA Games sama PON itu atlet amatir yang main. Nggak boleh pro. Indonesia belum ikut ya Olimpiade ya?
Belum, karena itu world ranking. Oh, world ranking. Ya, Oke. based on world ranking. Satu step dulu, pelan-pelan. Pelan-pelan ya. Satu-satu. Ya ini balik lagi mungkin apa namanya tadi untuk bisa nyampe ke situ tuh ya banyak faktor sebetulnya yang untuk bisa Udah ini. pasti, Nah, itu yang udah pasti. Yang penting itu support Apalagi dari di semua Indonesia pihak. ya. Ya, apalagi di kita kan. Bukan lagi faktors pakai Yes. S. S-nya juga 6 tuh. Faktors. Bukan gue yang ngomong. Iya. Bukan, kita ngalamin soalnya Om. Pengalaman pribadi kalau ini. Gantian curcol dibandingkan. Abis. Udah dari tadi. Udah dari tadi. Jam berapa? Ya ampun. Panjang. Oke, demikian bincang-bincang saya bersama dengan Gading Martin dan PGA ya. PGA. Masuk ke mudah-mudahan informasi yang disampaikan pada kesempatan kali ini bisa memberikan satu wawasan dan juga informasi dan juga memberikan satu pencerahan lah kepada Anda semua bahwa untuk sehat itu memang mahal. Ya kan? Sehat mahal. Mau main basket juga mahal sebenarnya. Main bola juga mahal. Main golf apalagi. Dan ternyata golf itu fun ternyata. Ya. Fun dan expensive. Fun. Expensive mulu yang dibahas. Iya, Fun, gua- tapi gua- fun. gua- Fun itu mahal. Ya, fun is expensive. Intinya buat sehat mahal. Ya. Benar. Paul Palele, Aris Sudarsono, Gading Martin, Oke. Uga. Thank you. Thank you. Kita ketemu lagi. Salam olahraga. Yes.